Hapus Clutwater dari peta. Feng Wujiang tersenyum miring. Dengan Palankes senja kecilmu. Dedas Palankes hanyalah pasukan pembudidaya. Bahkan jenderalnya, Yuchi Hansing, hanyalah makhluk abadi yang sejati, dan karenanya lebih rendah daripada semut di mata Feng Wujiang. Feng Yin akan tetap aman dalam pengawasanku. Aku ingin melihat bagaimana prajurit timah kecilmu akan menghancurkan Clutwater. Ekspresinya membeku, dia tidak menyangkal fakta bahwa Feng Yin telah berusaha membunuh Lu Yun. Dewa di levelnya menganggap trik kecil seperti itu berada di bawah mereka. Mereka melakukan apa yang mereka inginkan dan menerima konsekuensinya. Karena itu, orang-orang seperti dialah yang paling tangguh. Ekspresi Yue Cheng menjadi gelap juga. Feng Wujiang bukan satu-satunya sipir yang bertanggung jawab atas Clutwater. Ancaman Yuchi Hansing juga menyinggung Yue Cheng dan Su Yu. Namun, Lu Yun tidak terganggu sama sekali. Jika dia ingin memperkuat otoritasnya di Senja dan membangun kembali sektenya, dia harus dengan kuat memegang semua bagian provinsi di tangannya, termasuk kota Praja Clutwater. Formasi transportasi di sini memiliki arti strategis yang besar, karena mengarah ke wilayah lain di Nefrite Major. Jika dia mengizinkan orang lain untuk memegang erat Clutwater, provinsi akan berada di bawah kekuasaan mereka dan upaya sebelumnya semuanya akan sia-sia. Formasi, bangkit, perintah Yuchi Hansing, gemuruh. Das Palankes yang berkekuatan jutaan orang langsung beraksi. Sebelum ada yang bisa bereaksi, pola besar kura-kura hitam muncul di langit. Formasi surgawi kura-kura hitam. Dan salah satu yang telah sangat ditingkatkan. Kura-kura hitam yang diproyeksikan oleh formasi lama hanyalah gambar tak bernyawa, sesuatu yang benar-benar mati. Gambar binatang suci ini, di sisi lain, tampaknya memiliki jiwanya sendiri. Chimera ular dan kura-kura di udara memancarkan vitalitas dan kekuatan yang menakutkan. Pada hari pertarungan antara jubah dan ular air hitam, kura-kura hitam yang lahir dari keduanya melingkari satu sama lain telah membekas kesan mendalam di benak semua orang. Yuchi Hansing dan 80% tentara, selain itu telah melihat binatang suci itu dengan mata kepala sendiri. Setelah pertempuran Laut Utara, Das Palankes telah berlatih setiap hari untuk akhirnya mengembangkan formasi tak bernyawa mereka menjadi yang hidup. Kura-kura hitam meraung, melepaskan kekuatan mengerikan ke segala arah. Yuchi Hansing bertengger di atas kepalanya dengan tombak perak di tangan. Kunci peraknya yang panjang menari-nari tertiup angin, menonjolkan sosoknya yang elegan. Terungkap sepenuhnya kepada dunia, dia tidak lagi menyembunyikan dirinya yang sebenarnya. Kami bahkan telah menghilangkan Skandar Reng, jadi Clutwater belaka tidak akan menjadi tantangan sama sekali. Suaranya menjadi lebih dingin. Jika bukan karena Juba, yang bisa melawan formasi surgawi kura-kura hitam, dia tidak akan kehilangan ratusan ribu prajurit senja di Skandar Reng terakhir kali. Sekarang formasi telah disempurnakan, bahkan Skandar Reng tidak akan memberikan banyak perlawanan jika Das Palankes menyerang lagi. Burung tempes. Feng Wujiang menggeram. Burung tempes. Bergema tentara surgawi yang tak terhitung banyaknya. Gambar burung cian raksasa yang membentang 3000 meter terbentuk di atas Clutwater. Burung tempes. Itu juga adalah makhluk mitos seperti kura-kura hitam, roh ilahi bawaan yang memiliki kekuatan alam. Demikian juga dibentuk oleh formasi pertempuran yang menakutkan, asal-usulnya tidak secanggih formasi surgawi kura-kura hitam, tetapi mereka yang membentuk yang satu ini secara khusus semuanya abadi. Mari kita lihat apakah formasi Das Palankes sesuai dengan reputasinya. Feng Wujiang mendarat di atas burung raksasa itu, menghadap Yuchi Hansing dari kejauhan. Aura kedua pasukan bentrok dan terjerat bersama dalam jalan buntu. Tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan definitif. Berhenti. Kalian berdua hentikan. Yue Cheng bergidik ketika dia melihat kedua pasukan mengambil posisi pertempuran. Bentrokan skala seperti itu benar-benar akan menghancurkan Clutwater. Mengapa? Lu Yun bertanya dengan lemah. Feng Yin dan Feng Wujiang dari klan Feng baru saja gagal dalam upaya pembunuhan mereka. Jenderal Yuchi dari Das Palankes mendapat perlawanan keras ketika dia datang untuk menangkap mereka. Ini benar-benar pengkhianatan. Dia mulai terbiasa membuat tuduhan muluk-muluk seperti itu. Yang mulia belum mewariskan tahta, jadi dia masih penguasa Nefrite Major. Utusannya ada bersamaku dan hampir menderita di tangan Feng Abadi. Menyerangku adalah satu hal, tetapi menyerang utusan yang mulia adalah kejahatan besar. Lu Yun terus melangkah ke kota dengan pedangnya siap. King Han mengacungkan token utusannya yang bersinar dengan putaran pergelangan tangannya. Yue Chen menutup mulutnya, buru-buru mengirimkan perintah agar pasukannya tetap diam. Mereka tidak boleh terlibat dalam keadaan apapun. Realisasi yang terlambat dari niat gubernur mulai muncul di benaknya. Bahkan jika percobaan pembunuhan tidak terjadi, Lu Yun masih akan menemukan alasan untuk mengambil alih Clutwater. Provinsi Senja akan menjadi tanah suci Dao abadi suatu hari nanti. Perlahan-lahan akan terlepas dari kendali Istana Nefrite,
dan kota Praja Cloudwater, sebagaimana adanya, merupakan penghalang bagi rencana semacam itu. Semua das Palankes ada di sini. Jika Lu Yun menang, mereka akan menguasai kota. Yue Cheng menarik napas, matanya berubah pikiran dengan cepat. Benteng di Laut Utara dilindungi oleh zombie King Dieksi, sehingga roh monster tidak berani menyerang. Dalam waktu singkat, das Palankes lain akan terbentuk di sana. Ini adalah bentrokan antara Istana Nefrite dan Tanah Suci masa depan. Siapapun yang menang akan menguasai Provinsi Senja. Sipir tetap di tempatnya. Dalam baku tembak antara dua kekuatan luar biasa, setiap gerakan ceroboh bisa membuatnya terbunuh. Kura-kura hitam dan burung tempes berhadapan di langit. Aura mereka menutup kota dan mencegah siapapun datang atau pergi. Abadi dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya berlarian, mencari perlindungan. Bahkan para Dewa Agustus takut terjebak di antara kedua pasukan. Sementara itu Lu Yun pergi ke kota dengan pedangnya, darah masih menetes dari pedang ungu itu. Jika kamu berani menyentuh Feng Yin, aku akan membantai seluruh klanmu. Feng Wujiang marah ketika dia melihat Lu Yun berjalan ke rumahnya. Dia terkunci dalam kebuntuan dengan Yuqi Hansing, mencocokkan auranya dengan auranya sendiri. Jika salah satu dari mereka bergerak, yang lain akan menghujani serangan yang paling tanpa henti. Dalam skenario terburuk, seluruh pasukan satu pihak bisa dimusnahkan. Tidak ada yang tersisa dari kerabat saya. Membunuhku berarti membantai klanku. Suara Lu Yun semakin tenang. Lindungi dirimu, King Han. Jika seseorang menyerangmu, jangan ragu untuk membunuh mereka. Baik, King Han memiringkan kepalanya. Dia membuka saluran mental ke Dragon Ward hitam di dalam Scroll of Severding Immortals. Empress Mirrelstar menyembunyikan riak kekuatan dari lukisan itu. Jika ada bahaya lebih lanjut muncul, perintah seketika akan memanggil naga abadi yang tak tertandingi ke dunia. Tetap saja, dia tidak akan mengambil tindakan kecuali ada alasan bagus. Dia mengerti apa yang ingin dicapai Lu Yun. Gubernur adalah bintang pertunjukan ini, jadi dia tidak akan berjuang untuk mendapatkan sorotan. Pelanggar, beraninya kau menerobos masuk ke rumah jenderal. Mati. Dewa muncul dan menerjang Lu Yun segera setelah dia mendekati rumah Feng Wujiang. Mengaum, raungan naga yang luar biasa bergema dari tubuhnya. Energi pedang ungu melingkari Lu Yun dan dia membubung ke langit. 19 naga pedang cerulean. Seekor naga sepanjang 57 meter berputar 19 kali di udara. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Hujan es tubuh turun dari langit, disertai dengan hujan darah yang mewarnai Cloudwater merah. Tempest Manor adalah salah satu dari 3 manor jenderal di Cloudwater, yang dihuni oleh Feng Wujiang. Lu Yun menerobos beberapa ratus penjaga dengan satu tebasan dan menginjakan kaki ke manor. Beberapa ratus penjaga lainnya mengepungnya dalam rentang napas yang lain. Keluarlah dan temui pembuatmu, Feng Yin. Darah menetes ke pedang Lu Yun saat dia berbicara. Jangan biarkan makhluk abadi yang tidak bersalah ini mati sia-sia. Ya ampun, dengarkan kesombongan ini. Menggemakan suara lama dari kediaman dalam. Sesosok Qian samar muncul entah dari mana, memadat sebagai seorang lelaki tua yang bersemangat dengan semangat tinggi dan mengenakan jubah sutra yang mewah. Rambut peraknya ditata tanpa celah, jambul berkilau mengimbangi warna Qian dari pakaiannya. Semua penjaga memandangnya dengan hormat saat dia berjalan ke arah Lu Yun. Pergi atau mati, bentak gubernur. Junior, kamu harus tahu kapan harus melepaskan semuanya. Penatua berambut perak menggelengkan kepalanya. Feng Yin tahu kesalahannya. Jika Anda pergi sekarang, klan Feng akan membiarkan ini semua menjadi air di bawah jembatan. Air di bawah jembatan. Lu Yun mendengus. Kembali ke Duskwater City, Feng Li bergandengan tangan dengan Lu Yuanhou untuk menculik pelayanku sebagai pengorbanan untuk Dewa Sungai, belum lagi dia selalu berusaha membunuhku. Aku membunuh Lu Yuanhou, tapi menyelamatkan Feng Li. Itu sudah menjadi cabang zaitun untuk klan Anda. Kali ini, Feng Yin menggabungkan upaya dengan sipir Feng Wujiang dalam upaya pembunuhan, dan bahkan nyaris melukai utusan yang mulia. Bagaimana Anda bisa memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa klan Feng akan membiarkan semuanya hanyut? Ekspresi pria tua itu menjadi gelap. Jadi, kamu bersikeras mencari kematian. Sebagai salah satu faksi teratas di Nefrite Major, klan Feng mengamati semua makhluk dari posisi superioritas yang tinggi. Lu Yun hanyalah seorang gubernur provinsi tanpa dukungan apapun, dia bahkan bukan makhluk abadi. Diangkat sebagai penguasa pemuda tidak mengubah fakta bahwa dia hanyalah semut yang tidak penting. Itu adalah inkarnasi belas kasihan yang klan Feng akan biarkan berlalu. Bocah itu seharusnya berlutut dalam rasa terima kasih yang merendahkan atas bantuan mereka. Astaga, sebuah bulan sabit kecemerlangan emas menggantikan lelaki tua itu. Cahaya datang pada Lu Yun dengan keganasan yang tiba-tiba. Itu bukan serangan energi pedang, atau seni tempur, tapi cahaya abadi emas. Orang tua itu telah mencapai setengah langkah alam abadi emas,
bar tertinggi untuk abadi di provinsi ini. Meskipun dia belum sepenuhnya naik ke alam itu, dia berada di liga yang sama sekali berbeda dari makhluk abadi yang agung. Lu Yun tidak akan bisa mengalahkannya. Dia mampu mengalahkan keabadian yang tiada taranya karena mereka telah menyegel kultivasi mereka menjadi keabadian Agustus, bukan keabadian emas setengah langkah. Keduanya berbeda seperti siang dan malam. Cloudwater Township terletak di antara Das dan Outre Province, penempatan samar-samar yang cukup melemahkan pengaruh pembatasan senja. Meskipun Dewa Emas masih tidak bisa menginjakan kaki di wilayah tersebut, Dewa Emas setengah langkah tidak terpengaruh. Memukul, sebuah tangan merah memeriksa dari kehampaan dan menjatuhkan sosok emas itu. Ruang di sebelah Lu Yun dipenuhi dengan mayat darah yang mengamati sekeliling dengan mata merahnya. Pria tua itu jatuh dengan kasar ke tanah, bola kecemerlangan luar biasa bersinar merah di tengah dadanya. Keputusasaan yang tebal memenuhi matanya saat dia berteriak, "Bagaimana kamu memiliki zombie abadi misterius lainnya atas perintahmu?" Dia melihat ke gerbang kota, tempat King Han berada. Sosok merah tua berdiri di depan utusan kekaisaran, melindunginya bersama Gelong. Ada lebih dari satu zombie di bawah panji Lu Yun. Dia telah membodohi mereka semua. "Pak," pria tua itu memuntahkan seteguk darah saat cahaya merah masuk ke dalam tubuhnya, menghancurkannya dari dalam. Hilang sudah tubuh dan jiwanya. Paman Heng. Feng Wujiang melolong, seolah-olah dia baru saja menyaksikan kematian orang tua. "Kamu membunuh Paman Heng. Aku akan membunuhmu." Bam! Burung tempes melebarkan sayapnya yang besar dan menukik ke arah Lu Yun di kediaman sang jenderal, auranya bahkan melebihi aura abadi yang tiada taraf. Dia melewati tekanan yang luar biasa dengan tatapan muram. "Saya tidak bisa menggerakkan atau mengedarkan energi saya. Jadi, juga, adalah mayat darah di sampingnya juga tidak bergerak." Formasi pertempuran dari 100.000 tentara surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh beberapa makhluk abadi. Bahkan makhluk abadi yang tiada taranya tidak punya pilihan selain melarikan diri di bawah tekanan. Mengaum. Kura-kura hitam meledak dengan amarah saat bergerak. "Lawanmu adalah aku." Yuchi Hansing mengacungkan tombak peraknya dan memerintahkan kura-kura hitam untuk menabrak burung tempes, melemparkannya ke belakang melalui langit. "Membunuh!" serunya. "Membunuh!" Bergema jutaan prajurit senja. Seruan perang yang luar biasa memekakkan telinga yang tak terhitung jumlahnya baik di dalam maupun di luar kota Praja Cloudwater. Bagaimana ini mungkin? Mata Yue Cheng bulat karena terkejut. Formasi surgawi kura-kura hitam sangat kuat, tetapi Das Palankes terdiri dari pembudidaya belaka. Bagaimana mereka bisa mengalahkan formasi Great Tempest? Dia telah melihat kekuatan formasi Das Palankes untuk dirinya sendiri sebelumnya, tetapi pasukan itu sendiri terlalu lemah. Mereka mungkin bisa membunuh beberapa makhluk abadi yang kuat, tetapi formasi itu seharusnya tersebar ketika menghadapi formasi yang diproyeksikan oleh pasukan abadi. Namun sebaliknya terjadi di sini dan kura-kura hitam telah mengirim burung tempes mundur. Itu tentara yang sama dan formasi yang sama. Ketakutan mewarnai ekspresi Yue Cheng. Tapi gambar kura-kura hitam yang diciptakan oleh formasi tampaknya telah menjadi hidup. Apa yang terjadi di sini? Itu karena Das Palankes telah melihat kura-kura hitam asli dengan mata kepala sendiri, jawab suara halus dan anggun. Seorang wanita cantik dalam pakaian istana berjalan keluar dari udara tipis. Dia adalah yang terakhir dari tiga sipir, Zuyu. Ketika roh monster Laut Utara menyerang benteng tepi laut beberapa bulan yang lalu, kura-kura hitam dari ular dan kura-kura melingkar muncul untuk sementara waktu. Yuchi Hansing dan tentaranya melihat binatang suci yang sebenarnya. Menyaksikan itulah yang menanamkan jiwa kura-kura hitam pada formasi mereka. Zuyu mengucapkan kata-katanya dengan hati-hati. Di sisi lain, para prajurit tempes belum pernah melihat burung tempes. Gambar burung itu adalah tiruan buruk yang mereka buat berdasarkan gambar binatang suci. Kamu seharusnya tidak kembali lebih awal. Sekarang kamu harus mengambil sikap dalam perebutan kekuasaan antara Tanah Suci masa depan dan Nephite Court. Saya, Yue Cheng gemetar. Kamu tahu tentang rencana Feng Wujiang sebelumnya. Zuyu mengangguk tanpa sepatah kata pun. Dia sengaja menunggu sampai pertempuran yang sebenarnya dimulai sebelum kembali dengan tentaranya. Melindungi kota Praja Cloudwater dan orang-orangnya adalah tugasnya. Karena dia tidak menyaksikan seluruh perselingkuhan, dia tidak perlu mengambil sikap. Tapi Yue Cheng berbeda. Sebagai saksi konflik, dia harus memihak ketika pengadilan Nephite mau tidak mau datang untuk menyelidiki, dan tidak akan diizinkan untuk tetap berada di pinggir lapangan. Kura-kura hitam mencabik-cabik burung tempes di udara, menang. Sementara itu, Lu Yun telah memasuki istana umum dengan pedang terhunusnya. Meskipun mayat darah itu tidak bergerak lebih jauh, para penjaga terlalu takut untuk mencoba menghentikannya. Ada kata-kata terakhir, Feng Yin. Lu Yun tiba di depan pemuda itu. Aku memang lebih rendah darinya. Jika itu dia tidak akan buru-buru membunuhmu seperti ini.
Feng Yin menghela nafas, tidak puas. Feng Li, kamu telah membangun kekuatanmu di bawah topeng ketidakmampuan. Bagaimana pintar. Namun, saya tidak akan duduk di sini dan menunggu kematian menjemput saya. Dia membentuk segel tangan tiba-tiba. Mengaktifkan. Dengan dengungan, formasi besar menyala dan melahap Lu Yun. Kau meremehkanku, Lu Yun. Feng Yin yang tersenyum melihat musuhnya ditelan oleh formasi. Formasi Thundergus klanku bahkan bisa membunuh Dewa Emas. Tidak peduli seberapa mahir Anda bertarung, tidak ada jalan keluar dari yang ini. Sebuah gelang giok tergeletak di pergelangan tangannya. Dia sendiri bukan master formasi, tapi dia bisa mengontrol kekuatan formasi dengan ornamennya. Bersenandung. Kilatan cahaya dari gelang menandakan kumpulan badai dan guntur. Angin yang menggelora memenuhi udara, energi surga dan bumi dipanggil dengan gerakan seperti pusaran. Lu Yun tetap diam dan menatap Feng Yin dengan tatapan dingin. Kau salah, pemuda itu menggelengkan kepalanya. Feng Li adalah pecundang dan tidak berguna. Seekor bekon, jujur. Dia tidak perlu berpura-pura menjadi sesuatu yang sudah ada. Kamu kurang dari dia karena kebutaanmu. Anda tidak tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahannya. Bahkan jika Feng Li adalah bekon, dia adalah salah satu yang memakan naga. Anda, jika kamu seekor naga, kamu adalah sampah berbentuk naga. Tunggu apa? Feng Yin tidak terlalu memperhatikan kata-kata Lu Yun, terlalu bingung dengan apa yang dia saksikan. Gubernur sama sekali tidak terluka oleh badai yang melolong di sekelilingnya. Formasi Thundergus benar-benar tidak efektif. Mengapa tidak ada yang terjadi padamu? Feng Yin mundur beberapa langkah dalam ketakutan dan keterkejutan. Menurutmu ini aneh? Lu Yun menggelengkan kepalanya lagi. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa aku telah berdiri di tempat yang sama sejak aku tiba di sini? Kegilaan terpancar dari mata Feng Yin. Dia menuangkan semua kekuatan mistik yang dia miliki ke dalam gelang giok, mengerahkan formasi ke ketinggian baru yang lebih liar. Tidak lagi puas dengan hanya mewujudkan aspek angin, guntur dan kilat berderak di antara hembusan udara, memenuhi seluruh area efeknya. Namun tempat Lu Yun berdiri masih sama sekali tidak terluka. Tidak ada yang sempurna di bawah langit. Ditandai dengan kekurangan adalah cara hidup, yang juga berlaku untuk bentukan-bentukan. Tempat aku berdiri adalah ketidaksempurnaan. Jika Tuan yang mengatur formasi ini ada di sini dan bukan Anda, saya mungkin sudah mati. Lu Yun menghela nafas, lalu menggenggam langit barat. Sinar cahaya aureat mendarat di tangannya, yang segera dia lemparkan ke udara. Sesuatu yang asing meleleh ke dalam badai yang menderu sesuatu yang tampak seperti sedikit logam fisik sepotong esensi bawaan dari atribut tersebut. Logam menarik guntur, dan esensi bawaannya hampir memiliki kemampuan untuk mengendalikan guntur sepenuhnya. Penambahan baru melemparkan operasi tertib energi guntur ke dalam anarki yang kacau balau. Baut petir yang merusak melengkung ke segala arah, memusnahkan bahkan rune dan fondasi formasi itu sendiri. Dalam beberapa napas lagi, formasi yang dilaporkan mampu membunuh Dewa Emas telah berubah menjadi debu. Lu Yun melangkah maju, mendekati Feng Yin. Ada trik lain di lengan bajumu. Dia diam-diam bertanya. Feng Yin pucat pada titik ini, dan tersandung beberapa langkah ke belakang. Aku adalah putra dari patriark klan F Feng. Jika kamu membunuhku, klan Ceku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia berbicara. Siapapun akan takut menghadapi kematian. Apakah kamu menyesali sesuatu? Muncul pertanyaan tiba-tiba. Tidak. Sesaat tertegun, Feng Yin dengan cepat memberikan jawaban tegas. Jika aku bisa menyelesaikan semuanya, aku masih akan mengirim pembunuh untuk mengejarmu. Aku hanya menyesal terlalu lemah. Aku tidak bisa membunuhmu sendiri pada akhirnya. Kalau begitu, kamu tidak sepenuhnya putus asa. Anda telah mendapatkan hak untuk mati di tangan saya. Lu Yun mengangguk tanpa terasa. Dongling Shaogong mengatakan hal yang sama, tetapi tidak seperti kamu, dia adalah sampah yang tidak ada harapan. Sebelum Feng Yin bisa menjawab, kilatan ungu terpancar dari tangan Lu Yun. Gedebuk, kepalanya jatuh ke tanah, roh dibasmi oleh Violet Grave. Di dalam neraka, Feng Yin berhadapan langsung dengan 9 Dewa Agung Feng yang sudah ada di sana, serta beberapa ratus penjaga. Satu-satunya reaksinya adalah senyum tak berdaya, yang mereka bagikan dengan sepenuh hati. Orang macam apa yang telah aku jadikan musuh? Saya harap Tuan tidak akan marah pada klan Feng karena itu. Dia ingin menangis, tapi tidak bisa. Penyesalan kini akhirnya muncul. Kamu seharusnya merasa terhormat telah mati di tangan Tuan kami. Itu sendiri merupakan pencapaian yang layak. La seperempat Gohong tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Bangun dan kultivasi. Kami Infernum mulai lebih rendah dari yang lain. Jika kita tidak bekerja keras, kita hanya akan menjadi umpan meriam bagi tuannya. Ketekunan. Kita harus berusaha untuk menjadi kekuatan yang bisa diandalkan oleh Master.
La seperempat Biao dan Bei Gongyu bersama-sama. Kematian Feng Yin mengejutkan kediaman sang jenderal, lebih dari kematian Paman Heng. Paman telah menjadi pelayan lama Feng Wujiang, penting hanya karena hubungan pribadi mereka saja. Feng Yin, di sisi lain, adalah jenius paling cemerlang klan dan putra patriark. Kematiannya berarti bahwa banyak orang lain akan dianggap bersalah dan hukuman mereka fatal. Sekelompok ahli melonjak keluar dari kediaman jenderal, mengelilingi Lu Yun dalam lingkaran. Beberapa adalah makhluk abadi emas setengah langkah, sama kuatnya dengan Paman Heng itu. Mereka tidak muncul sebelumnya karena dua alasan mayat darah di dekatnya, dan rencana untuk menggunakan Feng Yin sebagai umpan. Sayangnya, Lu Yun dengan mudah keluar dari jebakan, membunuh umpan mereka dalam prosesnya. Kerumunan abadi membuat mayat darah itu bersemangat, memicu lolongan di langit yang menyelimuti kediaman itu dengan cahaya berdarah. Aku hanya datang ke sini untuk membunuh Feng Yin. Sekarang setelah selesai, saya tidak melihat alasan untuk pertumpahan darah lebih lanjut. Jika Anda tidak ingin mati, enyahlah. Lu Yun melangkah keluar dari kediaman dengan pedangnya masih terhunus. Ditahan oleh mayat darah, klan Feng tidak berdaya untuk melakukan apapun selain menonton. Beraninya kamu membunuh Tuan Muda. Pembalasan akan dilakukan. Teriakan marah memecah kesunyian. Bang! Seorang abadi melompat ke udara, sebuah rune penyegelan pecah berkeping-keping di alisnya. Kekuatan riak dari keabadian emas dibebaskan dari ikatannya saat dia melemparkan cahaya pedang cemerlang yang disabitkan ke arah Lu Yun dengan kecepatan yang menyilaukan. Namun, sebelum bisa melakukan kontak, tangan transparan terulur dari kehampaan. Jari-jarinya menutup pada yang abadi dan serangan, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Itu adalah batasan provinsi senja. Setelah meremas keabadian emas sampai mati, tangan itu mundur kembali ke kehampaan. Seolah-olah itu tidak pernah muncul sama sekali. Meskipun tempat ini berada di perbatasan antara senja dan outre, kami masih berada di tanah senja. Menghapus segelnya di sini tidak lebih dari bunuh diri. Apa yang bisa menjadi batasan di makam kuno? Lagi pula, mengapa makhluk abadi emas ke atas dilarang datang ke sini? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul begitu saja di benak Lu Yun. Pembatasan provinsi senja telah membunuh makhluk abadi emas dengan kemudahan yang sama seperti seseorang akan menghancurkan serangga bau. Darah mengalir dari wajah orang banyak. Bagaimana mungkin makhluk abadi yang agung jenis makhluk abadi yang mulia itu begitu mudah dikirim? Mereka telah mendengar tentang larangan itu hanya dengan memelototi kepala keluarga Dongling sampai mati, tetapi desas-desus tidak sama dengan menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Terlepas dari keberangkatan pembatasan, tidak ada yang berani bergerak satu inci pun. Menyapu pandangannya ke seluruh makhluk abadi yang dikumpulkan, Lu Yun menggelengkan kepalanya sebelum pergi, mayat darah di belakangnya. Di udara, Feng Wujiang didorong ke titik delirium. Paman Heng sudah mati, dan sekarang begitu juga Feng Yin. Jeritan kemarahan bergema di udara, dia benar-benar melepaskan formasi Great Tempest. Angin yang menakutkan menerpa gambar kura-kura hitam, dan burung tempest mencabik-cabik lawannya. Namun, Yuchi Hansing berdiri teguh. Dia mengangkat tombaknya, mengarahkannya ke langit. Gambar kura-kura hitam merespons dengan gelombang pasang, langit selama ribuan kilometer di sekitarnya menjadi danau pribadinya. Di jantung air, kura-kura mengocok gelombang demi gelombang yang tak terhindarkan. Gelombang besar yang tak terbendung menghanyutkan tentara dari formasi Great Tempest, melemahkan burung di udara dengan menyebarkan formasi. Bagaimana? Tidak mungkin. Feng Wujiang benar-benar tertekuk. Dia meraung ke udara, dengan sia-sia berusaha menjaga anak buahnya dalam formasi di bawah kakinya, tetapi serangan musuh tidak henti-hentinya. Pada saat ini, jutaan prajurit Das Palankes berpikir dengan kejelasan yang seragam, jantung berdetak dengan harmoni yang mutlak, dan bernafas dengan kesatuan yang sempurna. Kura-kura hitam. Garis antara gambar dan kenyataan kabur. Tubuh kura-kura mengembang 10 kali lipat, hampir menutupi sinar matahari. Sebagai perbandingan, burung tempest seukuran burung pipit belaka. Reptil raksasa itu berjalan di antara ombak, mengejar burung yang melarikan diri dengan satu langkah. Itu membanting ke depan dengan cakar yang berat. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar melalui cakrawala. Tubuh tempest berhancur menjadi prajurit komponennya sebelum jatuh ke bumi, banyak dari mereka langsung lumpuh. Feng Wujiang ditinggalkan sendirian di udara. Batalion Tempest telah kalah. Zhu Yu dan Yue Cheng terperanjat. Ini seharusnya tidak terjadi. Das Palankes mungkin telah melihat kura-kura hitam yang asli, tetapi prajuritnya seharusnya tidak mencapai persekutuan dengan rohnya begitu cepat. Mengapa? Zhu Yu memucat karena kesalahan proyeksinya. Dia mengira Das Palankes hanya akan mampu memenangkan kemenangan yang luar biasa, jika ada kemenangan sama sekali. Itu lebih mungkin bahwa pertempuran akan berakhir imbang setelah korban yang menakutkan. Katakan, gambar kura-kura tadi agak aneh.
Yue Cheng mengerutkan kening. Formasi surgawi tampaknya naik secara singkat melampaui hanya formasi militer. Para prajurit itu untuk sesaat berubah menjadi kura-kura hitam yang sesungguhnya. Sebagian besar formasi militer di dunia keabadian dimodelkan setelah binatang ilahi bawaan, atau roh dengan kekuatan bawaan. Dibandingkan dengan binatang atau roh ilahi biasa, binatang dan roh bawaan diberikan pemahaman alami tentang dao alam. Meniru mereka memberi para prajurit bentuk kekuatan yang serupa. Formasi surgawi kura-kura hitam dan formasi badai besar adalah contohnya. Namun, gambar yang diproyeksikan oleh formasi tidak benar-benar binatang buas. Mereka meminjam dari kekuatan alam, tetapi tidak bisa benar-benar memerintah mereka. Namun formasi surgawi baru saja melepaskan domain kura-kura hitam. Sapuan terakhir tampak sangat nyata dalam kekejamannya. Keduanya saling memandang dengan bingung. Kota Praja, kumpulkan kembali para prajurit. Pertahankan Cloudwater. Zuyu tersentak menjadi perhatian yang menakutkan. Formasi surgawi tidak bubar setelah mengalahkan batalion Tempest. Yuchi Hansing terus mengarahkan tombak peraknya ke Feng Wujiang. Hahaha, jenderal itu terkekeh. Hancurkan Cloudwater Township jika kamu berani, Yuchi Hansing. Suara mendesing. Tubuhnya meluncur ke arah Lu Yun dengan serangan sembrono. Mayat darah di dekatnya menjerit, mencegat penyerang tuannya. Keluar dari jalanku. Feng Wujiang melolong. Gambar burung tempes muncul di belakangnya, mengirim mayat darah terbang dengan satu ketukan sayap. Manusia dan citra saling tumpang tindih, menerkam dengan gerakan mematikan ke arah pemuda di tengah kota. Meskipun formasi tempes besar telah dihancurkan oleh gambar kura-kura hitam, kekuatan sisa unggas itu masih tersisa di Feng Wujiang. Meskipun disegel, sang jenderal memiliki sepertiga dari kekuatan formasi di belakangnya. Mayat darah abadi yang misterius bukanlah tandingannya. Mata cantik Yuchi Hansing melebar. Tidak heran dia kalah begitu mudah. Dia telah menunggu waktunya dan telah memesan sebagian dari energi formasi untuk dirinya sendiri. Dia tidak benar-benar mengambil nyawa dalam serangan itu sekarang, memilih untuk hanya melumpuhkan tentara musuh. Jika dia berani membantai pasukan ramah, pengadilan Nefrite akan menjadi yang pertama mengajukan tuntutan. Feng Wujiang tahu tangannya terikat dan mampu menahan sebagian energi formasi karenanya. Tujuannya bukan untuk mengalahkan formasi surgawi, tetapi untuk membunuh Lu Yun. Jadi bagaimana jika formasi Great Tempest telah hilang? Dia masih akan menjadi pemenang terakhir selama gubernur meninggal. Mati. Yuchi Hansing mengacungkan tombaknya, mengerahkan das Palankes sekali lagi dan mengirim gambar kura-kura besar meluncur turun bersama Feng Wujiang. Pada aura puncak, momentum formasi membuat kota bergetar. Retakan dan retakan muncul di tanah di sekitar Cloudwater. Kembali, seru Lu Yun pelan saat dia berdiri tegak. Jangan hancurkan kota Praja Cloudwater. Kata-katanya lambat dan terukur, tetapi dia berhasil menyampaikan semuanya sebelum kedatangan Feng Wujiang. Ada catatan resolusi di dalamnya yang tidak bisa dipertanyakan. Yuchi Hansing melihat cahaya di mata gubernurnya dan meminta formasi surgawi berhenti. Ledakan. Bayangan raksasa sebuah menara muncul dari tubuh Lu Yun sebagai rentetan tak berujung dari niat berbilah berkobar ke langit. Dia memegang menara mini, sekitar 1 meter, di telapak tangannya. Pedang Sugato. Menara pedang Tuan kuno adalah milikku sekarang. Feng Wujiang menggelegar, melepaskan semua energi di dalam dirinya sekaligus. Bayangan pedang Sugato hancur di bawah intensitas kekuatan bela dirinya, karena Lu Yun belum bisa memanfaatkan harta karun itu sepenuhnya. Formasi pertempuran dunia abadi memang sesuatu yang harus diperhitungkan. Darah menetes dari mulut Lu Yun. Dia menyipitkan mata, mengangkat matanya ke arah Feng Wujiang yang menerkam. Tapi sekarang, kamu sendirian. Buka. Sebuah gemuruh berat menandakan pembukaan gerbang hitam di belakangnya. Dentang. Suara bel berdering bergema di antara langit dan bumi. Hanya beberapa meter darinya, Feng Wujiang bergidik ngeri. Burung tempes hantu di atas tubuhnya hancur pada saat berikutnya, dan darah mengalir dari lubangnya. Lonceng emas Arcane. Pertempuran di Das City telah meninggalkan Arcane Golden Bell sebagai bagian dari rampasan perang. Ketakutan terhadap Lu Yun terlalu tinggi bagi klan King untuk menuntut kembali harta karun tingkat abadi Dao. Gubernur menyerahkannya kepada King Han setelah temannya bangun, tetapi King Han hanya melemparkannya ke dalam gulungan Dewa Penggembalaan untuk permaisuri Miral Star untuk menghapus merek dan kekuatan garis keturunan King, lalu mengembalikan bel ke Lu Yun. Dalam kata-katanya, klannya akan menekannya untuk mengembalikan lonceng emas jika tahu harta itu ada di tangannya. Dia lebih suka mewariskannya kepada Lu Yun daripada membiarkan klannya mendapatkan kepuasan. Adapun apakah ini akan menyinggung klan King atau tidak? Yah, Lu Yun sudah memaksa King Dao abadi untuk terbuka di depan dunia. Itu tidak bisa lebih buruk dari itu. Bahkan jika Lu Yun adalah orang yang mengembalikan lonceng emas ke klan King,
itu tetap tidak akan memberinya niat baik. Sementara itu, makhluk abadilah seperempat Biao dan Bei Gong Yu bekerja sama untuk mengaktifkan lonceng emas Arcane. Gelombang suara yang mengerikan menghantam Feng Wujiang tepat dari gerbang abis. Darah geisret dari ketujuh lubang abadi, dan burung tempes yang melekat padanya segera tersebar di angin. Gelombang suara bel meninggalkannya berlumuran darah, secara bertahap membuat tubuhnya menjadi abu dan menghancurkan jiwanya. Namun matanya masih berkobar dengan tekad untuk membunuh Lu Yun. Bahkan kehancurannya sendiri tidak akan menghentikannya. Lonceng emas berdentang tanpa henti, menggerogoti tubuh dan jiwa Feng Wujiang bahkan saat pedangnya meledak menjadi keindahan yang luar biasa. Mati, pekik Feng Wujiang. Seluruh keberadaannya terfokus pada ujung pedang, yang berkembang bersama dengan kekuatan hidupnya yang terakhir. Lu Yun mengangkat kepalanya untuk menghadapi pria itu dan bergumam, kamu adalah karakter yang luar biasa. Andai saja kau bisa mati di tanganku. Sayang sekali aku belum cukup kuat untuk mengambil nyawamu. Astaga, sesuatu berwarna hijau keluar dari gerbang abis dan menerjang Feng Wujiang. Waf, itu menjerit penuh semangat, menganga terbuka untuk menggigit manusia. Wajah Feng Wujiang yang diwarnai hijau saat aura kematian memenuhi matanya. Energi pedangnya yang berwarna-warni dan suar kehidupan secara instan ditaklukkan. Racun Vien gumam Feng Wujiang. Suara mendesing. Angin sepoi-sepoi menyebarkan debu hijau yang tersisa darinya. Iblis racun bersendawa puas dan menggali kembali ke gerbang abis, kembali ke roda racun di tangan La Seperempat Guhong. Keheningan memerintah. Salah satu dari 3 sipir Klutuater tewas di tangan Lu Yun. Prajurit Tempes yang baru dikalahkan jatuh lebih dalam ke dalam keputusasaan, moral mereka benar-benar hancur oleh hilangnya jenderal mereka. Tidak akan ada tentara Tempes mulai hari ini, Zhu Yu menghela nafas. Feng Wujiang telah menghabiskan 1000 tahun terakhir untuk merekrut tentara. Bahkan formasi Great Tempest adalah sesuatu yang dia gali dari makam kuno. Dia adalah jantung dan jiwa tentara tidak akan ada yang bisa mengambil alih darinya. Kematiannya telah melucuti para prajurit dari identitas mereka. Anda telah melewati batas, Gubernur. Yue Cheng tiba-tiba memecah kesunyian. Meskipun Feng Wujiang dan Feng Yin melakukan kejahatan tingkat tinggi, mereka adalah pejabat dari Nephite Major. Pengadilan seharusnya memberikan penilaian, bukan Anda secara sepihak mencapai di luar stasiun Anda. Anda seorang gubernur, bukan yang mulia kaisar surgawi. Sudah memilih sisi. Zhu Yu melirik Yue Cheng dan tanpa berkata-kata menggelengkan kepalanya. Membuat keputusan yang salah antara pengadilan surga dan tanah suci masa depan akan memulai perjalanan menuju kematian yang tak terhindarkan. Meskipun klan Yue dapat menyaingi klan Feng dan Qing, mereka akan segera menyerahkan Yue Cheng untuk melindungi diri mereka sendiri, jika keadaan mengharuskannya. Oleh karena itu, sipir membutuhkan paha yang kuat untuk menempel. Klan Feng dan pengadilan surgawi jauh lebih dapat diandalkan daripada sekadar Lu Yun. Lu Yun menatap Yue Cheng dan menggelengkan kepalanya. Feng Wujiang dari klan Feng menerima apa yang pantas dia dapatkan. Sebagai kaki tangannya, tentara Tempes akan dilucuti dari tugas mereka di Klutuater dan menunggu penghakiman. Sebuah proklamasi terdengar dengan suara yang jelas. Atas nama Yang Mulia Kaisar Surgawi, dengan ini saya menunjuk Jenderal Yuchi Hansing dan Das Palankes untuk dikerahkan kembali dari benteng tepi laut dan mempertahankan kota Praja Klutuater. Dipahami. Hilang sudah gambar kura-kura hitam raksasa saat Yuchi Hansing dan 1 juta tentara berlutut di udara dengan lutut tertekuk. Huff. Yue Cheng mengejek dan pergi dengan lengan bajunya yang mengembang. Dia telah memilih sisinya, tentu saja dia tidak akan terus bersikap sopan dengan Lu Yun dan sekutunya. Yang lainnya sadar bahwa perubahan besar akan terjadi di Provinsi Senja, dan bahkan semua Nephite Major. Para prajurit senja membuat kemah di Klutuater. Kota yang sepi dan indah ini memiliki kepentingan yang lebih strategis daripada benteng tepi laut sekalipun. Kehilangan benteng paling banyak akan menyebabkan roh monster yang lebih rendah menyerang dan membunuh beberapa pembudidaya senja. Klutuater, di sisi lain, tidak hanya menjadi titik tersedak untuk Provinsi Senja, tetapi juga pusat transportasi, dengan formasi transportasinya yang mengarah ke 71 provinsi lainnya di Mayor. Kehilangan kendali atas itu akan menjadi bencana besar bagi Nephite. Lu Yun menetap di sebuah penginapan, daripada langsung menuju ibu kota Nephite. Kedua sipir tidak muncul lagi. Yue Cheng telah membuat pilihannya, sementara Zhu Yu tidak ingin berurusan dengan Lu Yun, jangan sampai dia terseret ke dalam kekacauan. Bulan menggantung rendah di langit malam yang turun, dihiasi oleh bintang-bintang yang berkelap-kelip di sekitarnya. 2 sosok menyelinap keluar dari penginapan dan berjalan ke bagian belakang Klutuater, ke danau beriak yang dinamai kota itu. Sebuah danau besar di belakang kota menyediakan air dan menaburkan kabut untuk tampilan khas kota. Namun, 2 gunung yang mengapit danau dan kota menghalangi jalan dari depan, mencegah keduanya melihat dengan baik sampai mereka mendekat. Sebelumnya,
Mereka hanya melihat sejumlah besar awan yang berkilauan dan pantulan air, tetapi tidak melihat danau itu sendiri. Danau Cloudwater hebat. King Han menarik napas dalam-dalam dan melirik air dengan rasa ingin tahu. Saya sudah lama mendengar tentang danau ajaib ini, tetapi saya belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah maksudmu makam itu ada di dalam air? Danau itu membentang sekitar 50 km dalam radius dan menyerupai cermin ajaib yang diselimuti oleh awan dan kabut. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan dari keindahan yang mewah. Namun, wajah Lu Yun menjadi gelap tanpa terasa. Apa yang salah? King Han bertanya dengan terkejut. Ini adalah gunung berapi. Gubernur menarik napas dalam-dalam saat dia mengamati pemandangan. Investasi yang luar biasa, mendirikan makam di dalam gunung berapi. Tidak hanya gunung yang menghalangi jalan, ada juga air dan api sebagai penghalang alami. Ini benar-benar menggelitik minat saya pada siapapun yang dimakamkan di sini. Gunung berapi. King Han bingung. Ada danau raksasa di sini, bagaimana bisa itu menjadi gunung berapi? Itu belum meletus selama bertahun-tahun. Lu Yun menunjuk ke danau. Ini adalah mulut gunung berapi. Makam itu berada di bawah danau. Ayo, mari kita lihat. Dia meraih King Han dan melompat ke danau. Gunung berapi. Makam seorang bangsawan. Seorang pria parubaya dengan pakaian emas tiba-tiba muncul di tepi danau. Dia melihat riak-riak yang menghilang di permukaan dengan senyum dingin menarik-narik bibirnya. Pertimbangkan kompensasi ini untuk budak harta yang kamu ambil dariku. Pria itu juga melompat. 180. Dua jimat biru berkilauan di tubuh Lu Yun dan King Han, memungkinkan mereka meluncur di air dengan mudah seperti ikan. Mereka adalah Swiftwater Jimat, tentu saja perbuatan Xuanxi. Apakah makam itu di bawah air? King Han memindai lingkungan yang gelap gulita. Seekor ikan sesekali berenang melewati mereka, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia mengalihkan pandangannya ke bawah. Tidak ada yang tahu seberapa dalam danau itu, bahkan kesadarannya tidak bisa mencapai dasarnya. Kita harus bisa mengakses makam melalui dasar danau. Saat ini, kita berada di mulut gunung berapi, yang langsung turun ke bumi, jawab Lu Yun perlahan. Lanskap yang unik dapat melahirkan makhluk yang tidak dikenal, jadi waspadalah. Air meningkat suhunya saat mereka tenggelam lebih dalam. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain memanggil harta pertahanan untuk melindungi mereka dari panas yang menindas. Mengaum. Sebuah geraman teredam terdengar dari bawah. Arus air yang kuat mengganggu permukaan air yang awalnya tenang, langsung menghamburkan penghalang cahaya dari harta yang melindungi mereka. Gelombang panas yang mengerikan langsung menyerang manusia yang tak berdaya. Apakah ini air atau lava? Terkejut, Lu Yun membuang beberapa talisman. Lapisan cahaya keemasan menutupi mereka dalam gelembung pelindung. Mengaum. Geraman lain terdengar, menandai peningkatan keganasan dalam arus air. Air mengalir deras dengan ujung yang setajam pedang terbang makhluk abadi. Lu Yun telah mengaktifkan 9 talisman, tetapi arus yang luar biasa langsung menerjang 7 di antaranya. 2 sisanya terhuyung-huyung di ambang kehancuran juga. Bersenandung. Sinar ungu cemerlang meledak dari Violet Grave dan meretas di kedalaman danau. Serangan Lu Yun membelah arus kuat dan mendorongnya ke samping. Aduh! Dia memucat, darah menetes dari sudut mulutnya. Lu Yun. Alarm tertulis besar dalam ekspresinya. King Han memanifestasikan pedang dan menyalurkan gulungan dewa penggembala. Saya baik-baik saja. Lu Yun menggelengkan kepalanya, matanya bersinar terang. Arus adalah maksud air. Sebuah gelembung keluar dari mulutnya saat dia berseru, sekarang aku tahu apa yang membedakan aura pedang Dongfang Hao dari milikku. Itu niatnya. Pedang di tangan adalah pedang di hati, dan pedang di hati adalah pedang di kehendak seseorang. Tidak ada aura pedang yang lengkap sampai itu memasukkan niat. Lautan pedang Lu Yun telah kalah dari Dongfang Hao justru karena tidak memilikinya. Sifatnya yang luas seharusnya secara intrinsik lebih kuat daripada aura pedang Dongfang Hao, tetapi tanpa dukungan dari niat nyata, itu lebih seperti istana mewah yang dibangun di atas awan gossamer yang indah. Mencolok tanpa substansi. Setiap Swordmaster sejati akan dengan mudah dapat menebas aura pedangnya. Lu Yun mungkin telah menangkap aura pedang Dongfang Hao, tetapi maksud di baliknya tidak diketahui olehnya. Karena itu dia hanya bisa meniru bentuknya, tetapi tidak fungsinya, yang meninggalkan celah signifikan dalam gerakannya. Jika saya bisa memasukkan niat air ke dalam lautan pedang saya, aura pedang saya akan lengkap dan saya tidak akan lagi takut dengan niat pedang Dongfang Hao. Lu Yun menutup matanya. Pendaran hitam dari Tome of Life and Death masuk ke dalam pikiran Lu Yun. Danau di hadapannya tiba-tiba tampak berbeda. Air jernih tampak lebih keruh di matanya, berenang dengan nada dan kehalusan. Air menguntungkan segalanya dan menang tanpa bersaing. Itu tidak memiliki bentuk, atau tekstur, dan bebas dari semua pengekangan. Niat pedang Lu Yun adalah kebebasan yang diwujudkan dalam bentuk lautan pedang.
Baik pelaut naga besar dan Peng yang berubah dari Kun Fish ada untuk menerobos semua batasan kebebasan mereka. Maksud dari air itu sempurna untuk aura pedangnya. Mendeguk, suara-suara aneh terdengar dari kedalaman danau, menenangkan arus yang deras. Sebuah bayangan besar berenang dengan kecepatan tinggi, mendatangi manusia dengan mulut terbuka yang luas. Apa-apaan itu? King Han melongo kaget. Di dalam air sangat gelap, tetapi dia masih bisa melihat makhluk hitam raksasa. Tubuh bulat yang membentang dalam radius setengah kilometer, ada ekor panjang dan tipis yang melekat padanya. Itu tampak seperti kecebong yang sangat besar. Lu Yun tetap tidak bergerak, matanya terpejam saat dia membenamkan dirinya ke dalam air. Ekspresinya berganti-ganti antara kegembiraan dan kesungguhan. King Han tahu temannya telah memasuki fase kunci pemahaman dan tidak boleh diganggu. Dia membuat sikap protektif di depan tangannya, pedangnya mendatar di depannya dan tatapannya tertuju pada makhluk seperti kecebong itu. Saya tidak merasakan energi internal apapun darinya, dan itu tidak mengeluarkan kehadiran zombie. Tampaknya hanya menjadi binatang yang sangat besar. Kebingungan memenuhi tatapan King Han. Kecebong itu bukan roh monster yang hidup, tapi binatang biasa. Hati-hati, ini adalah larva dari katak setan Spirit Eater, suara permaisuri Mirrelstar bergema di benak King Han. Kecebong tidak memiliki energi internal sama sekali, tetapi ia dapat dengan mudah melahap makhluk abadi emas. Anda tidak cocok. Biarkan naga kecil itu keluar dan suruh dia berurusan dengan makhluk itu. Permaisuri mengacu pada penjaga naga hitam, yang merupakan makhluk abadi yang bonafit. Karena terjebak dalam keadaan aneh antara hidup dan mati, pembatasan tidak akan menargetkannya. Tidak, itu tidak akan berhasil. King Han menembak jatuh tanpa ragu-ragu. Lu Yun dalam kondisi pemahaman yang rumit. Sebagai anggota kuat dari roh air laut utara, penjaga naga akan mengganggu energi wilayah ini, mungkin mengejutkan Lu Yun dari kondisinya saat ini. Aku akan melakukannya sendiri. Setelah melawan separuh dari Raja Naga Azure, keluhan permaisuri Mirrelstar yang belum terselesaikan telah bergabung dengan sisa bagian jiwanya. Meskipun dia bisa menggunakan segudang seni tempur, dia tidak bisa bertarung lagi. Cahaya bintang perak bermekaran dari dada King Han, mengubah warna rambut dan matanya menjadi sama. King Han memiliki 3 batu bintang padanya. Yang pertama adalah Fire Star Stone yang dia miliki selama beberapa waktu. Yang kedua adalah batu biduk yang diberikan Lu Yun kepadanya. Yang ketiga adalah Imperial Star dari Permaisuri. Menugaskan bintang kekaisaran untuk menyamarkan tugas, King Han memanggil bintang api dan biduk untuk melepaskan kekuatan mereka, memandikannya dalam cahaya bintang dan mewarnai badan air dengan kilau perak yang samar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa cahaya bintang berkilauan di Great Cloudwater Lake? Zhu Yu dan Yue Cheng disiagakan oleh kejadian itu. Danau selalu menjadi entitas yang tidak diketahui. Bahkan dao abadi tidak dapat mencapai dasarnya. Apakah semacam harta karun besar muncul? Hati Yue Cheng berpacu dengan kegembiraan. Kedua jenderal itu pindah pada saat yang sama dan berjalan ke danau. Pembudidaya lain di Cloudwater juga mengikuti. Yang mulia gubernur memiliki hal-hal yang harus diurus di dalam danau, terdengar suara menyendiri. Silakan kembali ke posisi Anda. Yuchi Hansing memblokir jalan dengan das Palankes. Meskipun rintangan itu mengejutkan dan membuat Zhu Yu dan Yue Cheng marah, mereka tidak berani memulai apapun. Formasi surgawi kura-kura hitam dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Di dalam danau, 2 batu bintang yang mengelilingi King Han meledakkan kecebong raksasa yang menerjang kembali ke kedalaman. Batu bintang. Tidak menyangka seorang anak King memiliki harta seperti itu. Serahkan padaku batu-batu itu, atau aku akan membunuh anak nakal itu. Tiba-tiba sebuah suara jahat berbicara. Seorang pria berbaju emas muncul entah dari mana, menembakkan seberkas cahaya pedang yang berhenti 4 inci dari dahi Lu Yun. Pria berbaju emas telah menunggu selama ini, bersembunyi dengan sangat baik sehingga Lu Yun dan King Han tidak menyadari kehadirannya. Namun, pemandangan batu bintang terlalu menggoda baginya untuk tetap tersembunyi. Dia menunjukkan dirinya, mengancam King Han dengan sahabatnya. Sebuah batu bintang terbentuk dari energi surgawi yang dikumpulkan selama rentang abad yang tak terhitung jumlahnya, harta yang berharga tak tertandingi. Cahaya pedang beringsut semakin dekat ke alis Lu Yun. King Han membeku di tempat karena khawatir, secara bersamaan disibukkan dengan munculnya kembali kecebong besar yang dia kirim kembali. Kekuatan gabungan dari 2 batu bintang telah menenggelamkannya ke dalam, tetapi tidak mengalami cedera yang bertahan lama. Apakah batu bintang lebih berharga bagimu daripada nyawanya? Pria berbaju emas mencibir ketika pemuda itu tidak bergerak. Baiklah, kamu dapat memiliki batu bintang. Cahaya keperakan surut dari tubuh King Han dan kunci sterlingnya kembali ke hitam biasa. Dia melemparkan 2 batu bintang 2 titik cahaya yang berkilauan ke tangan pria itu. Hahaha, batu bintang di tangan, pria berbaju emas terkekeh keras. Sekarang setelah saya memiliki ini,
saya tidak perlu pergi mencari makam bangsawan lagi. Kalian berdua bisa mati. Cahaya pedangnya melebar dengan ganas, menusuk ke tengah kepala Lu Yun. Giliran King Han yang terkekeh. Bersenandung. Batu-batu berbintang di tangan pria itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan, disertai dengan kekuatan mengerikan yang membuatnya terbang. Cahaya pedangnya hancur begitu menyentuh alis Lu Yun. Seberapa bodoh kamu? Atau haruskah saya katakan, naif? Mengambil batu bintang saya dengan tangan kosong seperti itu. Starlight kembali ke King Han saat dia berbicara. Sebuah tamparan backhand sederhana memukul mundur kecebong besar itu sekali lagi. Bagaimana ini mungkin? Pria berbaju emas ternganga. Energi bintang dari batu bintang tidak mungkin disempurnakan, itu hanya bisa dipinjam, bagaimana kamu melakukannya? Siapapun dapat meminjam aliran kekuatan tanpa akhir dari batu bintang, tetapi praktis tidak mungkin menjadikannya barang pribadi. Ketika King Han menggunakan kekuatan batu bintangnya di masa lalu, dia harus menghilangkan penyamarannya dalam prosesnya. Tetapi berkat bantuan Imperial Star dan Permaisuri Miral Star, dia menjadikannya sepenuhnya miliknya. Dibentuk oleh benda langit yang senama, Imperial Star bukanlah batu bintang biasa. Statusnya yang berdaulat atas bintang-bintang memerintahkan penguasaan bintang kutub dan bintang api yang sebenarnya, apalagi batu bintang mereka. Meskipun pria berbaju emas telah memperoleh kepemilikan sementara atas mereka, kekuasaan mereka tetap melekat pada pemiliknya yang sah. King Han sekali lagi memukul kecebong dengan satu tangan dan melemparkan pria itu dengan tangan lainnya. Pertukaran terjadi dalam rentang napas. Cahaya bintang perak membanjiri di mana-mana. Menyebar dari rambut King Han, itu mengalir ke dalam air dan memenuhi cakrawala di atas. Bahkan Cloudwater dilapisi dengan lapisan kecemerlangan. Ini adalah kekuatan batu bintang. Pengakuan yang kuat menguasai Yue Cheng. Kekuatannya adalah harta karun bawaan. Sebuah batu bintang, di bawah danau Cloudwater. Pindah. Dia tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Dia harus mendapatkannya. Zhu Yu menjadi serius juga. Batu bintang, jika aku bisa memilikinya, aku mungkin bisa menjadi Dao abadi. Afas. Yuchi Hansing dan tombaknya terangkat tinggi di udara. Di dekatnya, tentara Das Palankes berkumpul ke dalam formasi surgawi kura-kura hitam lagi. Gambar riuh binatang itu dan momentum yang menakutkan menekan hati semua orang. Jangan repot-repot menghentikan mereka. Jika mereka ingin mati, mereka bisa datang sesuka mereka. Suara King Han memotong udara. Yuchi Hansing berkedip, lalu menarik kembali senjatanya. Meskipun dia menyingkir, bayangan kura-kura hitam tidak hilang. Sekelompok pencari harta karun yang gila menyerbu ke arah danau Cloudwater, mengabaikan kata-kata mengerikan yang baru saja mereka dengar. Saat ini, air danau juga berwarna perak berkilau. Lebih dari selusin berudu menggeliat di antara ombak, masing-masing sepanjang 3 meter. Pria berbaju emas itu terjerat dalam perkelahian yang berantakan, melompat-lompat untuk menghindari gigitan kecebong. King Han tetap di sisi Lu Yun, melindunginya dengan penghalang cahaya bintang berlapis-lapis. Monster macam apa itu? Yang abadi dikejutkan oleh bentuk dan ukuran kecebong yang aneh. Mereka tidak memancarkan energi roh abadi atau monster, tetapi aura jahat mereka terlihat jelas. Ini adalah bibit katak setan Spirit Eater. Apakah makhluk iblis itu belum punah? Zhu Yu tersentak. Tidak heran Dao abadi yang pernah terjun ke danau tidak pernah kembali. Jika larva ini ada di sini, pasti ada katak dewasa juga. Ketakutan yang parah menyebar di wajahnya. Kita harus pergi, sekarang. Bahkan kecebong ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Setelah penolakan King Han terhadap kecebong tunggal, selusin saudaranya telah keluar untuk bergabung. Cukup pintar untuk mengetahui target mana yang lebih mudah, mereka langsung menuju pria aneh itu. Pria berbaju emas itu adalah makhluk aneh dalam dirinya sendiri. Kultivasinya hanya berada di puncak tingkat keabadian Agustus, tetapi dia bertarung seperti keabadian emas. Di antara selusin bibit iblis, dia relatif tidak terluka. Roar. Di tengah raungan keras, salah satu kecebong merayap keluar dari air, menerjang keabadian dan pembudidaya di pantai. Lubang hitam rahangnya menyelimuti beberapa ratus hisapan yang mengerikan. Apa yang terjadi? Membantu. Aku tidak bisa bergerak. Para tawanan menjerit dan berjuang, tetapi energi dan gerakan mereka tersegel. Mereka hanya bisa mengoceh ketakutan saat rahang berbahaya mengancam akan menelan mereka utuh. Ledakan. Cahaya meletus dari air dalam bentuk pilar perak, mengirim kecebong terbang dan membantu mereka yang berada di bawah pengaruh jahatnya mendapatkan kembali kebebasan mereka. Tenang. Suara King Han dingin. Kerumunan tidak membutuhkan dorongan lebih lanjut untuk membubarkan diri dalam ketakutan. Batu bintang itu adalah harta King Han. Keserakahan melintas di mata Yue Cheng. Jika kamu berani mengambilnya darinya, iblis kembar akan mencabik-cabikmu. Jangan berharap aman kemanapun Anda pergi, gumam Zhu Yu.
Kata-katanya adalah seember air es, secara paksa memisahkan Yue Cheng dari pikirannya yang serakah. Klannya menyaingi klan King dalam hal ukuran dan kepentingan, tetapi setiap klan yang tinggal di Xiankan tahu untuk tidak menggosok Chen Xiao dan King Buyi dengan cara yang salah. Tetap saja, pasti ada harta lain di bawah danau. Yue Cheng mengertakkan gigi. King Han dan Lu Yun tidak akan mengganggu monster di sana, kalau tidak. Pita, sebelum Zuyu bisa menjawab, suara serak bergema dari danau yang tenang. Selusin kecebong segera mundur mendengar suara itu. Katak setan Spirit Eater, monster kuno itu benar-benar ada di sini. Wanita itu berubah pucat pasi. Ribit, ribit, ribit. Aliran keras katak serak bergema di udara dengan kekuatan yang memekakkan telinga. Dengan percikan besar yang hebat, kepala selebar 4 km muncul dari danau. Katak setan pemakan roh. Amfibi iblis adalah barang dari legenda kuno dan hanya hidup di kuburan. Jadi, mengapa itu di danau? Dua mata merah melotot seperti gundukan berdarah dari tengkorak hitamnya yang bahkan lebih besar. Tatapan mendalamnya langsung mengunci Yue Cheng dan Zuyu. Keduanya disegel abadi tak tertandingi, tetapi mendapati diri mereka tidak dapat bergerak. Pita, suara serak lainnya, kali ini dalam ketakutan. Katak itu mengalihkan pandangannya dari mangsanya ke ancaman yang lebih besar di belakang mereka. Seekor kura-kura hitam raksasa berhamburan ke tepi danau Cloudwater, seorang gadis berambut perak dengan baju besi yang serasi dan tombak di atas kepalanya. Oh, binatang suci itu meraung ke langit secara bergantian. Cahaya suci bersinar dari dua pasang mata untuk bertebaran di atas katak di danau milik kura-kura, serta ular yang menyatu di punggungnya. Yue Cheng dan Zuyu merasakan beban terangkat dari tubuh mereka dan melarikan diri dari tempat kejadian seperti guk-guk liar yang tidak memiliki rumah. Itu bukan Das Palankes. Tidak mungkin. Yue Cheng serak dengan tidak percaya. Keterkejutan luar biasa membanjiri matanya, bahkan lebih terkejut daripada dia melihat katak itu. Itu juga bukan formasi surgawi dari kura-kura hitam. Ini adalah kura-kura hitam asli. Bukan binatang suci dengan garis keturunannya, tapi dewa air utara yang sebenarnya. Zuyu memutih juga. Kepintarannya tidak menghindarkannya dari perasaan tak berdaya di sini. Katak setan Spirit Eater di Cloudwater adalah satu hal, tapi kura-kura hitam asli. Dan Yuchi Hansing di sana, di atas kepalanya. Semuanya terlalu gila untuk dipahami. Provinsi Senja, tempat yang sangat tidak penting sehingga hampir tidak menghasilkan keabadian, tempat yang diperintah oleh batasan yang cukup kuat untuk membuat ketakutan ke dalam hati Dao abadi, begitu banyak monster tersembunyi di bawah permukaan di sini. Wow, kura-kura yang mengaum itu bergerak menuju danau Cloudwater dengan langkah tegas. Saat berjalan, ia menyedot energi air yang tampaknya tak ada habisnya dari lingkungan. Di luar kepanikan umum di tepi pantai, katak iblis kuno mungkin yang paling ditakuti. Kepalanya perlahan tenggelam di bawah permukaan danau, bahkan saat kura-kura akhirnya mencelupkan bentuknya yang berat ke dalam air. Lu Yun membuka matanya. Mereka memiliki ketajaman yang baru ditemukan yang mencerminkan pemahamannya tentang air. Itu adalah bagian dari niat pedangnya sekarang bukan kekuatan unsur mentah, tetapi intuisi penting. Niat pedangnya akhirnya memiliki landasan yang membawanya jauh lebih dekat ke alam kesempurnaan besar. Niat pedang Dong Fang Hao tidak bisa memutuskan miliknya lagi. Katak setan Spirit Eater kuno. Pemuda itu sedikit mengernyit, melihat bayangan hitam di bawah kakinya berenang menjauh. Terima kasih atas bantuannya barusan. Anda benar-benar menyelamatkan saya. Dia tersenyum pada temannya, yang telah kembali ke keadaan yang jauh lebih tidak bercahaya. King Han mengangkat bahu. Pria berjubah emas itu masih ada di dekat sini. Kita perlu berhati-hati. Ya, Lu Yun mengangguk. Yuchi Hansing mendekat dengan kura-kura hitam sebagai kudanya. Tuanku, dia memberi hormat. Dia telah bersumpah setia kepada Lu Yun beberapa waktu lalu, yang berarti Das Palankes adalah pasukan pribadinya sendiri. Kura-kura hitam lahir sebagai hasil dari perpaduan jubah dan ular air hitam. Dalam gulir dewa penggembalaan, naga Azure telah terbangun dan berada di bawah layanan King Han, menjadi katalis kura-kura untuk perpaduan sejati dan guru sebagai hasilnya. Setelah itu, King Han telah melepaskan kura-kura hitam dan mengirimkannya ke benteng tepi pantai agar Das Palankes dapat berlatih dan belajar dari kehadirannya yang berkelanjutan. Melalui sumber inspirasi baru ini, mereka memperoleh jiwa dan kekuatan baru untuk formasi mereka yang jauh lebih mirip dengan binatang suci itu. Jutaan atau lebih tentara-tentara senja berasal dari banyak faksi di seluruh Nefertiti, serta setiap lapisan masyarakat. Beberapa membual tentang asal-usul bangsawan, sementara yang lain berasal dari latar belakang biasa. Sekarang mereka semua bersatu di bawah Panji Lu Yun, siap menjadi kekuatan elit dari Tanah Suci Senja di masa depan. Kura-kura hitam adalah roh ilahi bawaan. Meskipun yang satu ini lahir dari persatuan yang lebih artifisial,
pengawasan naga Azure dan gulungan dewa penggembalaan telah mengubah konstitusinya menjadi bawaan juga. Sebagai dewa utara dari semua air, kekuasaan kura-kura hitam bahkan menguasai binatang purba yang menakutkan seperti katak setan Spirit Eater. Namun, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertarungan yang sebenarnya kura-kura ini khususnya hanya seorang anak kecil. Kura-kura hitam akan tinggal di Danau Cloudwater mulai sekarang. Kamu akan menjadi satu-satunya nyonya di kota ini, kata Lu Yun kepada Yuchi Hansing. Ya, jenderal itu mengangguk saat kesedihan melintas di matanya. Sebagai seorang komandan tentara, dia akan bisa kembali ke rumah setelah mencapai Empyrean abadi. Jika dia ditugaskan sebagai administrator kota, itu tidak lagi benar. Jangan khawatir, Provinsi Senja akan kembali ke kejayaannya. Energi alami di sini akan kembali seperti semula 5.000 tahun yang lalu. Itu tidak akan berbeda dari tempat lain di Nefertiti dan kamu akan bisa menjadi makhluk abadi yang tiada taranya, bahkan di sini. Lu Yun tersenyum, menyadari kekecewaannya. Dia telah membongkar tata letak pembawa peti mati Enuim yang sebelumnya menyegel titik kehidupan provinsi. Dengan pulihnya Feng Shui Senja, kehidupan dan Ki Surgawi akan segera berkembang. Yuchi Hansing merasa pernyataan gubernurnya sedikit meragukan, mengingat penurunan selama 5.000 tahun, tetapi dia tetap menerimanya begitu saja. Dia kembali ke kota Praja Cloudwater, meninggalkan Lu Yun dan King Han untuk melanjutkan penyelaman mereka. Kura-kura hitam adalah pendamping yang diperlukan dalam petualangan mereka. Jika terjadi serangan katak, penjaga naga tidak akan cocok. Di dalam Great Cloudwater Lake, hanya binatang air bawaan seperti Blackwater Tortoise yang bisa membuat katak spiriti tertunduk. Sinar cahaya kemerahan samar mengintip dari kedalaman saat pasangan itu kembali ke air. Suhu di sini tidak akan tertahankan untuk makhluk abadi manapun. Tidak heran ada begitu banyak kabut dan uap di atas Cloudwater, King Han mencapai kesadaran yang mencolok. Gunung dan sungai, di sekitar makam. Bentuk telapak tangan naga yang berkelok-kelok. Lu Yun bergumam, memanggil Dragon Cirque Invocation. Matanya menyala dengan cahaya hitam dan memindai kedalaman. Ini bukan makam manusia, syukurlah. Dia menghela napas kecil lega. Raja roh monster dimakamkan di sini. Salah satu dunia modern juga. Seekor Phoenix. Mata spektral memberitahunya segalanya tentang hidup dan mati dalam jarak 500 km. Tidak ada pegunungan pelindung di sini untuk menghalangi penglihatannya, jadi dia bisa melihat makam di bawah lebih jelas. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Tidak heran Phoenix ini terkubur di dalam kawah gunung berapi. Sebagai penyuling harta, itu sangat cocok. Dia menunggu lebih banyak informasi mengalir ke pikirannya. Huang Qing dari burung Phoenix. Dia sama terkenalnya dengan saya, pada suatu waktu. Suara Aoksue tiba-tiba bergema di benaknya. Saya tidak berpikir dia akan mati juga. Saya pikir dia akan menjadi dao abadi dan mengantar zaman keemasan baru untuk rasnya. Sama seperti naga, burung Phoenix adalah ras mereka sendiri, lama terpisah dari roh monster pada umumnya. Namun, mereka jauh kurang makmur jika dibandingkan. Naga terkenal karena kegairahan mereka. Anak-anak mereka mengotori dunia, menciptakan keturunan campuran yang tak terhitung banyaknya dalam proses yang juga dihitung di antara ras mereka. Keturunan campuran bisa memurnikan garis keturunan mereka melalui kerja keras dan akhirnya menjadi naga berdarah murni. Itu saja sangat melipat gandakan jumlah mereka. Phoenix sangat berbeda, karena mereka mencari ikatan timbal balik yang tahan lama antara dua anggota ras mereka sendiri. Menodai garis keturunan mereka dengan non-Phoenix benar-benar dibenci, menghasilkan jumlah yang jauh lebih sedikit. Faktanya, bencana 10.000 tahun yang lalu hampir memusnahkan ras sepenuhnya. Huang Qing muncul pada masa itu sebagai sinar harapan mereka, seorang jenius dalam memurnikan harta serta berkultivasi. Saat itu, dia dan Aosue dipuji sebagai Twin Beauties di dunia abadi. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang yang terkubur di kuburan atau semacamnya? King Han mau tidak mau mengajukan pertanyaan yang mengganggunya cukup lama ketika dia melihat betapa bersemangatnya Lu Yun. Apakah tokoh kuno lain akan segera muncul dalam daging? Tentu saja, dia tidak menanyakannya dengan keras karena pria berbaju emas itu masih bersembunyi di dekatnya. Ya, Lu Yun mengangguk, lalu melihat King Han menarik ingatan itu keluar dari pikirannya dan menghancurkannya. Saya bisa menghidupkan kembali orang-orang yang terkubur di kuburan, dia mentransmisikan. King Han kembali mengikutinya dengan ingatan kedua yang lebih baru ini. Berhenti memberitahuku apapun itu. Dia melompat ketika dia melihat temannya menatapnya dengan penuh harap, akan mengirimkan sesuatu. Saya tahu saya telah menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak saya tanyakan. Semangatku yang baru lahir akan hancur jika kita terus melakukan ini. Melepaskan dan menghapus ingatan sangat merusak jiwa dan roh seseorang. Lu Yun mengulurkan tangan ke timur,
lalu menekan segenggam energi kayu bawaan ke alis King Han. Vitalitasnya akan membantu menyembuhkan luka mental yang ditimbulkan sendiri. Aku berkata, aku bisa menghidupkan kembali yang ada di makam itu. Dia menularkan sekali lagi, dengan sangat serius. King Han ingin menangis. Baiklah, tapi kenapa kau memberitahuku? Kau yang bertanya, iya. Lu Yun menggaruk kepalanya. Menyingkirkan ingatan ini berarti kamu akan bertanya lagi nanti. Ingat saja untuk masa depan. Utusan kekaisaran menjadi tenang dengan sedikit kegembiraan yang tersembunyi. Ngomong-ngomong, ini pintu masuk ke makam. Lu Yun mengatupkan bibirnya. Itu milik Raja Phoenix bukan yang kuno, tapi aku yakin itu masih cukup berbahaya karena makam itu sendiri jauh lebih tua, kurasa. Hah? King Han mendengus setuju. Kurang pengetahuan tentang Feng Shui, makhluk abadi modern membangun makam yang hanya dilindungi oleh formasi yang kuat. Setiap pengaruh Feng Shui yang muncul adalah murni produk kecelakaan dan kekacauan. Sebuah makam kuno, di sisi lain, menggunakan Feng Shui secara kohesif, dengan struktur makam sebagai lapisan tambahan perlindungan esoteris. Di sini, kekuatan Feng Shui jauh lebih besar daripada formasi yang mendukungnya. Ada gua yang luas di antara lempengan batu setengah cair yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Setidaknya 15 kilometer, dari sanalah katak spiriteater dan bibitnya muncul. Ternyata, gua ini juga merupakan pintu masuk ke makam Phoenix. Kura-kura hitam dengan cepat menyusut ke dalam dirinya sendiri dan menggali ke dalam gua, masih dalam posisi melindungi manusia di punggungnya. Makam Phoenix kuno, kan? Ini pasti di mana Huang Qing dimakamkan setelah ras kita membunuhnya. Pria berjubah emas itu datang ke tempat terbuka, senyum melengkung di sudut mulutnya. Harta karun rasnya yang hilang pasti ada di sini juga Phoenix Plumebolt. Aku tidak bisa mengambil batu bintang dengan kura-kura hitam di dekatnya, tapi Plumebolt itu milikku. Bulu emas kemerahan muncul di tangannya. Di dalam gua, katak iblis dan berudunya tidak ditemukan. Kami sudah cukup banyak berada di dalam makam. Apapun bisa terjadi di sini. Lu Yun memperingatkan temannya sebagai tindakan pencegahan. Oh, begitu dia mengatakan ini, keduanya merasakan tanah di bawah kaki. Hah? King Han berkedip. Kedua pemuda dan kura-kura itu tidak lagi tenggelam, tetapi di tempat yang sama sekali berbeda. Itu bukan transportasi, itu batas. Air danau masih terlihat di belakang Lu Yun. Itu bersinar merah tua, memantulkan cahaya magma di sekitarnya. Warna merah tua yang sama meresapi tempat ini batu cair ada di mana-mana, memancarkan jumlah panas yang menakutkan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Untungnya, sifat air bawaan kura-kura hitam melindungi mereka dari bahaya. Lihat, itu katak setan spiriteater. Lu Yun menunjuk ke kejauhan. Sebuah danau lava besar terbentang di kejauhan. Katak spiriteater dan selusin berudunya bermalas-malasan di permukaannya, mata mereka terpaku pada Lu Yun. Telur katak hitam bertebaran di sekitar tepi danau, jelas dari spesies yang sama dengan katak. Jangan ganggu orang-orang itu. Dia menarik lengan temannya, dan keduanya melompat ke kepala kura-kura hitam. Reptil itu terhuyung-huyung masuk lebih dalam. Rasanya agak tidak nyaman di dunia lava yang berapi-api ini. Energi api terkonsentrasi memenuhi udara, memotong uap danau. Katak dan berudunya dengan senang hati membiarkan kura-kura dan penunggangnya lewat. Mu, si kura-kura hitam menggeram tanpa peringatan. Ular di punggungnya berputar ke depan dan ke belakang, seolah-olah cemas. Ada sesuatu di depan. Dengan waspada, Lu Yun menatap ke depan untuk mencari bahaya. Di dekatnya, pedang terbang dengan santai menyembul dari genangan lava. Senjata tingkat roh tanpa pemilik. Mengapa itu bergerak dengan sendirinya? Ini Lu Yun dan King Han ternganga kaget. Zombie. King Han terkesiap. Bukankah ini pedang terbang? Bagaimana itu menjadi zombie? Baik Lu Yun maupun King Han sama-sama bingung dengan pedang terbang yang bergoyang ke arah mereka. Memancarkan energi unik untuk zombie, itu adalah pedang zombie. Bagaimana ini? Bahkan mungkin. Bingung? Lu Yun mencari melalui ingatan keempat utusannya, tetapi tidak menemukan apapun tentang pedang zombifikasi. Ini adalah kejadian yang terlalu aneh. Wow! Geram kura-kura hitam, gelombang suara yang sangat besar menghancurkan pedang terbang itu. Asap yang tertinggal di belakang pedang yang hancur perlahan menghilang. Lu Yun tetap tegang, dan kedua mata kura-kura hitam menetap di suatu tempat di depan masih ada sesuatu di sana. Pedang zombie itu adalah seorang pengintai, menguji air untuk hal mengerikan apapun yang mengintai di sudut jauh itu. Binatang suci itu tidak berani maju tanpa mengetahui apa itu. Lu Yun dan King Han memandang dengan kesungguhan yang serasi. Sekali lagi, cahaya bintang perak berkelap-kelip di sekitar King Han saat dia menyalurkan kekuatan batu bintang. Jangan, Lu Yun menghentikan temannya. Benda itu hilang. King Han mengabaikan cahaya bintangnya. Ingat kura-kura hitam, kata Lu Yun. Itu tidak akan membantu di sini.
King Han mengangguk dan mengumpulkan binatang raksasa itu ke dalam gulungan Dewa Penggembalaan. Terlalu banyak energi atribut air hadir pada kura-kura hitam, yang berfungsi sebagai iritasi terus-menerus pada kekuatan elemen api di lingkungan. Segera setelah binatang suci itu kembali ke gulungan itu, api itu menghentikan gelombangnya yang ganas. Untuk mencari naga gunung melingkar, tebing maut dengan misteri itu bergolak. Jika bahaya mengintai di balik pintu tertutup, biarkan tetap dalam bentuk yin-yang. Bersenandung, kekuatan mistik Lu Yun berkumpul di atas kepalanya dan terkumpul menjadi luopan, tapi kali ini memancarkan cahaya bintang seperti King Han. 5 bintang mengorbit di langit, 5 urat naga mengelilingi tanah. 5 bintang dan urat adalah satu, di mana yang terakhir mengikuti yang pertama. Dari mereka muncul 5 arketipe, untuk dibagi, dianalisis, dan dipahami. Memancarkan dengungan terus-menerus, luopan berputar dengan kecepatan tinggi, menarik aliran cahaya bintang tanpa akhir yang membelah menjadi 5 bintang menyilaukan di atas kepala Lu Yun. 3 bintang memudar, meninggalkan 2 yang secara brutal menghantam luopan di atas kepalanya. Lu Yun memucat saat darah menetes dari sudut mulutnya. Lu Yun. King Han bergegas membantunya, tapi Lu Yun melambaikan tangannya dan membuat segel lagi dengan kedua tangannya. Luopan berkedip sekali sebelum melahap 2 bintang, dan wajah gubernur tumbuh bahkan lebih pucat. Benar, luopan yang dibuat oleh doa pencarian naga bukanlah yang asli, yang membuatnya sulit untuk menggunakan metode Feng Shui kosmik. Lu Yun membuka matanya dan menyeka darahnya. Metode Feng Shui kosmik adalah teknik lain yang unik untuk sektenya. Dengan mengamati lintasan bintang, mereka dapat mengetahui lanskap dan tata letak makam yang sebenarnya. Kembali ke bumi, bagaimanapun, metode ini mendasarkan kesimpulannya pada posisi bintang-bintang. Di dunia keabadian, itu menciptakan gambar yang sebenarnya untuk memfasilitasi penilaian pengaruh bintang mana yang telah mencapai makam. Feng Shui makam bukan hanya hasil formasi yang mempengaruhi lingkungan setempat, tetapi kekuatan bintang juga merupakan komponen penting. Lu Yun punya alasan untuk percaya bahwa ada hubungan antara pedang zombie dan Feng Shui makam. Namun, medan yang rumit dan lahar tak berujung menghalanginya untuk melihat dengan jelas. Aneh, ini adalah persimpangan bintang emas dan api. Lu Yun mengabaikan metode Feng Shui kosmik dengan cepat karena terkejut. Alih-alih benda langit yang sebenarnya, dia mengacu pada kekuatan yang dimiliki bintang-bintang. Ada 3 selungkup, 4 simbol, dan 28 rumah besar yang ditemukan di bola surgawi. Benda langit tidak memiliki hubungan dengan 5 elemen saat berada di langit, tetapi begitu cahaya mereka mencapai dunia abadi, benda itu bergabung dengan 5 elemen dan menciptakan 5 kekuatan elemen kosmik. Maka muncullah bintang emas, kayu, air, api, dan bumi. Dimanapun pengaruh mereka bersentuhan, medan yang sesuai muncul. Meskipun makam itu tertutup oleh Great Cloudwater Lake, itu tidak berada di luar jangkauan kekuatan kosmik. Bintang api harus melawan bintang emas, jadi bagaimana mereka bisa hidup berdampingan di sini? Aneh, sungguh aneh. Lu Yun mengerutkan kening. Di roda 5 elemen, api melawan emas. Hubungan antara 5 kekuatan kosmik mengikuti hubungan 5 elemen. Apakah mungkin ada harta yang bisa menyeimbangkan emas dan api di sini? King Han mengajukan setelah beberapa pertimbangan. Jika ada harta karun yang bisa mengesampingkan hubungan 5 elemen. King Han dan Lu Yun bertukar pandang dan menjawab serempak, itu pasti kelas bawaan. Hanya harta karun bawaan yang memiliki kekuatan mistik seperti itu. Orb formasi V ini adalah salah satu harta karun tersebut. Meskipun terjebak jauh di dalam gundukan pemakaman, kekuatannya masih mencapai luar gunung dan menciptakan puncak formasi yang menghalangi bahkan makhluk abadi. Meskipun pedang Sugato Lu Yun bisa menebas harta karun bawaan, itu bukan miliknya sendiri. Kekuatannya luar biasa, tetapi tidak memiliki kemampuan mistik dari harta karun bawaan. Harta karun tingkat bawaan. Mata King Han berbinar dengan harapan. Harta karun seperti itu sangat menarik bagi siapapun. Bahkan jika seseorang tidak dapat menggunakannya, mempelajari dao bawaannya akan sangat meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka. Ayo pergi. Senyum tersungging di bibir Lu Yun. Mereka berjalan ke kedalaman makam kuno yang dipenuhi lava. Kebingungan muncul di wajah King Han setelah beberapa waktu. Aneh, apakah kita tersesat? Disinilah kita masuk, bukan? Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka telah membuat lingkaran penuh. Penghuni reptil masih berjongkok di kolam lava di belakang mereka. Katak iblis dan berudu sekarang memperhatikan mereka dengan rasa ingin tahu yang besar, daripada kewaspadaan yang waspada. Menggaok, lidah tiba-tiba keluar dan mengirimkan makanan ke katak iblis. Apa yang baru saja dimakannya? King Han ternganga, berkedip cepat. Zombie. Lu Yun merengut. Sama seperti pedang zombie yang kita temui sebelumnya. Ada formasi 8 pintu di sini. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku hampir membawa kita ke dalam jebakan di saat kecerobohan.
Formasi 8 pintu adalah varian dari 8 trigram, tetapi itu bahkan lebih aneh dan tidak terduga daripada 8 trigram. 8 trigram mengikuti aturan alam dan mewakili evolusi semua hal di dunia, sedangkan pembentukan 8 pintu diturunkan dari mereka. Menempatkannya di sini hanya bertujuan untuk membunuh orang. Kedelapan pintu tersebut adalah pintu terbuka, pintu istirahat, pintu kehidupan, pintu bahaya, pintu fabrikasi, pintu pemandangan, pintu kematian, dan pintu ketakutan. Setiap pintu mewakili permutasi utama dari 8 trigram. Meskipun hanya ada 8 pintu, hubungan mereka yang sesuai dengan 8 trigram memunculkan variasi dan kemungkinan yang tak terbatas. Formasi 8 pintu pada dasarnya berisi 8 set 8 trigram. Lu Yun bisa melihat melalui Feng Shui dan memecahkan formasi yang sesuai, tapi 8 pintu terus berubah. Bahkan dia kesulitan mengidentifikasi satu-satunya pintu kehidupan. Beruntung mereka berjalan berputar-putar di sekitar pintu pemandangan. Pintu itu menyesatkan dan membingungkan, tapi tidak begitu berbahaya. Jika mereka menginjakkan kaki ke pintu kematian, kematian yang membingungkan akan menjadi satu-satunya tujuan mereka. Punggung Lu Yun basah oleh keringat. Mengaktifkan doa pencarian naga terlalu melelahkan, dan luapan kekuatan mistik bukanlah luapan yang sebenarnya. Yang dia wujudkan hampir hancur di bawah kekuatan 2 bintang. Pergi. Dia melemparkan 36 kacang kedelai, memanggil 36 prajurit dengan baju besi emas. Menggunakan mereka sebagai pengintai mungkin bukan ide yang paling cerdik, tapi itu satu-satunya pilihannya. Prajurit alam roh yang baru lahir menyebar di dalam sarang semut raksasa dari sebuah makam, menghilang di berbagai koridor. Beberapa lorong itu nyata, beberapa palsu, tetapi semuanya berada dalam lingkup 8 pintu. Mati, mati, mati lagi. Alis Lu Yun menyatu. Satu demi satu, tentara kacang mati dan kembali ke dunia lain. Meskipun mereka terhubung dengan kesadaran Lu Yun, kematian mereka tetap menjadi misteri baginya. Ah, salah satu dari mereka selamat. Mata gubernur berbinar. Ikuti aku. Dia memimpin King Han ke rute prajurit itu, menderita panas sekitar yang meningkat di sekitar mereka. Bahkan riak air yang melindungi mereka nyaris tidak bertahan. Tunggu, tidak, ini jebakan. Retak Lu Yun terangkat. Prajurit itu berada pada tingkat kultivasi saya dan tidak memiliki harta untuk melindunginya. Dia tidak mungkin bertahan di sini. Ini adalah pintu kematian. Kita harus mundur. Dia meraih King Han dan berbalik, tetapi menyadari keterkejutannya bahwa jalan yang mereka ambil sekarang adalah lautan lava yang tak berujung. Mati lagi. Lu Yun menyipitkan matanya. Prajurit kacang terakhir telah meninggal tepat pada saat ini. Lalala iya lala, sebuah suara merdu bernyanyi di atas lautan lava, diikuti dengan munculnya seorang gadis. Rambut panjang dan berapi-api melayang perlahan di sekitar wajah yang menawan, meniru kecepatannya yang sedang keluar dari batu cair. Tubuh bagian atasnya tidak berpakaian, dan tubuh bagian bawahnya terdiri dari ekor ikan. Putri Duyung, seperti Swansea, menerobos ke makam Ratu Phoenix dan mengganggu tidurnya. Kalian dua serangga menyedihkan lebih berani dari yang seharusnya. Putri Duyung menghentikan melodinya dan melirik Lu Yun dan King Han dengan sinis. Mata merah ruby berkilauan dengan niat membunuh yang kental. Dia setengah mati. Tubuhnya seperti zombie, tetapi jiwanya hidup. Lu Yun mengerutkan kening. Jiwa yang hidup menghuni tubuh zombie. Kamu adalah penjaga makam. Sungguh mengejutkan bahwa seseorang tahu tentang penjaga makam di zaman sekarang ini. Anda punya sedikit pengetahuan di dalam diri Anda. Putri Duyung tersenyum tipis. Apakah Anda juga bersedia menjaga makam ini sampai Yang Mulia terbangun dari tidurnya dalam kebangkitan? 1. Astronom Tiongkok kuno membagi langit menjadi 4 wilayah yang berhubungan dengan 4 simbol, alias 4 binatang suci. 3 selungkup adalah divisi dari kutub langit utara dan fokus pada bintang-bintang yang dapat dilihat sepanjang tahun. 28 rumah besar adalah bagian dari sistem rasi bintang Cina dan dapat dianggap setara dengan rasi bintang zodiak dalam astronomi barat. Sejumlah sosok tiba-tiba muncul dari lautan lava manusia, roh monster, naga, dan bahkan dewa. Namun, tidak satu pun dari mereka yang hidup. Mereka semua adalah roh hidup yang menghuni tubuh zombie. Mereka semua adalah penjaga makam ini. Penjaga makam. Di bumi, penjaga makam dikatakan sebagai pengikut setia orang mati yang terkubur sehingga mereka berubah menjadi zombie untuk menjaga makam, agar tempat peristirahatan tuan mereka tidak diganggu oleh perampok makam. Tidak seperti Raja Zombie, yang melahap esensi orang lain untuk hidup kembali, penjaga makam hanyalah jiwa yang hidup yang menghuni tubuh mayat hidup. Mereka mempertahankan kesadaran mereka sendiri sambil mendapatkan kekuatan zombie yang luar biasa, sedangkan Raja Zombie dipenuhi dengan kekerasan dan keluhan yang belum terselesaikan. Terlepas dari itu, keduanya mengembara di zona samar antara hidup dan mati, terus-menerus tersiksa oleh ketidakmampuan mereka untuk mencari akhir atau mencapai kelahiran kembali.
Lu Yun selalu menganggap mereka hanya mitos. Jiwa manusia menjadi zombie bersama dengan tubuh mereka, mengubahnya menjadi monster yang tidak punya pikiran. Bagaimana mungkin zombie menjaga makam? Namun sekarang dia melihat bukti hidup dari mitos itu. Penjaga makam di lautan lava tidak memiliki vitalitas dan memancarkan kehadiran yang unik untuk zombie, tetapi tatapan mereka jelas seperti orang yang hidup. Sekarang terbebas dari lava, Putri Duyung membawa gelombang cair dengan jentikan ringan ekornya. Ratusan penjaga makam mengikutinya ke darat. Suatu penyusupan ilahi ke makam Ratu Phoenix. Tunjukkan dirimu. Putri Duyung mengejek dan mengarahkan riak api ke sudut udara dengan gelombang santai. Sebuah gerutuan mendahului jatuhnya seorang pria dari udara. Dibalut jubah emas, ketidakpercayaan bersinar di matanya. Penjaga makam, legenda itu nyata. Bentak pria itu. Dia berhasil sampai di sini hanya dengan membayangi Lu Yun dan King Han, keduanya tidak lebih bijaksana, tapi Putri Duyung terlalu mudah melihatnya. Benar-benar ada jiwa-jiwa yang hidup yang secara sukarela menjadi zombie. Menjadi penjaga makam memberi seseorang kekuatan besar dari mayat hidup, tetapi dengan mengorbankan selamanya terperangkap dalam tubuh mereka yang sekarang menjadi zombie. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi raja zombie dan hidup kembali. Ini adalah pedang Barrow. Menganga, ingatan yang bahkan lebih mengerikan muncul di benak pria itu sebelum dia bisa pulih dari keterkejutan bertemu dengan penjaga makam. Bocah Lu Yun itu baru saja mengatakan ini adalah persimpangan bintang api dan bintang emas. Ini adalah Sword Barrow, sebuah makam dari puluhan ribu pedang terbang. Tidak heran pedang menjadi zombie. Pria berbaju emas itu mundur. Hahaha, sungguh kesalahan yang kalian semua buat dengan mengubur Huang Qing di sini. Phoenix dapat dilahirkan kembali setelah kematian, tetapi dikuburkan di sini mengambil kesempatan itu darinya. Kalian para penjaga makam sedang menunggu sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Hahaha, pria itu tertawa terbahak-bahak. Putri Duyung dan penjaga makam lainnya terdiam. Mata mereka bersinar dengan penyesalan. Merekalah yang menguburkan Huang Qing di sini. Mereka kemudian menawarkan diri untuk menjaganya sebagai penjaga makam, menunggu hari kelahirannya kembali. Namun, mereka menunggu 10.000 tahun. 10.000 tahun setelah penguburannya, tubuh Huang Qing masih terbengkalai, tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Saat itulah mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Tapi apa yang dilakukan sudah dilakukan, dan tidak bisa dibatalkan. Bahkan penjaga makam tidak bisa masuk ke Sword Barrow untuk mengambil tubuh majikan mereka. Pedang Barrow telah menjadi satu dengan makam Huang Qing dan berubah menjadi makam bangsawan, jumlah yang jauh lebih berbahaya daripada bagian-bagiannya. Pegunungan yang menjebak Cloudwater Township adalah manifestasi fisik dari makam tersebut. Demikian juga, makam tidak didirikan di dalam gunung berapi, tetapi gunung berapi muncul karena itu. Pedang Barrow. Lu Yun mengerutkan kening. Baik dia maupun utusannya tidak tahu apa-apa tentang Barrow pedang. Tempat peristirahatan pedang, jawab King Han. Legenda berbicara tentang Sword Barrow di dunia kita, sebuah makam untuk pedang yang dibangun oleh orang yang tidak dikenal pada waktu yang tidak ditentukan. Setiap kali muncul di dunia, konflik mematikan muncul. Sebenarnya, Violet Grave berasal dari Sword Barrow. King Han tidak tahu tentang Barrow pedang, tapi permaisuri Mirror Star tahu. Dengan kata-katanya sendiri, dia bahkan tidak berani menjelajah ke Sword Barrow di puncaknya. Makam pedang telah mengubur sejumlah calon petualang, bahkan kelas berat di levelnya. Ada pedang lain seperti Violet Grave di sana. Mata Lu Yun berbinar. Penjaga makam dan pria berbaju emas menatapnya dengan bodoh. Itu aku tidak yakin. King Han menatap mata Lu Yun dengan senyum masam. Dia tahu apa yang dipikirkan gubernur gerobak pedang masih menjadi makam. Makhluk hidup dibaringkan di kuburan dan gundukan kuburan, sedangkan benda mati disebut gerobak tempat peristirahatan terakhir mereka. Pedang dan gerobak pakaian adalah contoh umum, yang terakhir disediakan untuk mereka yang tubuhnya tidak dapat ditemukan. Namun, pada akhirnya, gerobak tidak berbeda dengan kuburan. Sebagai komandan sekte perampok makam paling mulia, Lu Yun tidak akan mundur. Ini mungkin pintu kematian dari 8 pintu, tapi dia masih bisa keluar dan membalikkan keadaan, jika diberi waktu yang cukup. Kamu akan pergi ke tempat peristirahatan pedang. Mata Putri Duyung berkobar saat mereka menatap Lu Yun. Phoenix itu abadi. Bahkan setelah jiwa mereka tercerai-berai, ada kesempatan bagi mereka untuk dilahirkan kembali jika mereka bisa mengumpulkan jiwa mereka. Huang Qing adalah jenius terbesar dari klan Phoenix. Meskipun dia telah dibunuh oleh ras dewa, dia masih bisa bangkit, setelah ditempatkan di lokasi dengan elemen api yang berlimpah. Pengikutnya telah mendirikan makam di sini untuk mencegah para dewa menemukannya. Makam adalah tempat orang mati dikuburkan, dan penguburan menandai akhir dari sebuah kehidupan. Bahkan jika para dewa hampir maha tahu, mereka akan buta terhadap Huang Qing saat dia bersembunyi di makam ini. Sayangnya,
Para penjaga makam tidak melihat pedang-pedang mengerikan yang tersembunyi jauh di dalam elemen api di bawah danau Cloudwater sampai semuanya terlambat. Energi pedang Barrow telah mencabik-cabik kekuatan kelahiran kembali dan mengganggu kebangkitan Phoenix. Aku bisa masuk ke Sword Barrow dan menemukan tubuh Nyonyamu. Lu Yun menyatakan, matanya bersinar dengan penuh percaya diri. Kami akan membiarkan kalian berdua hidup jika kamu dapat mengambil tubuhnya. Ini ilahi, bagaimanapun, Putri Duyung mengalihkan pandangannya ke pria berbaju emas, yang gemetar hebat. Para penjaga makam semuanya adalah makhluk abadi yang tiada taranya. Dia sendiri adalah makhluk abadi yang tak tertandingi, tetapi bahkan mengangkat segelnya tidak akan menyelamatkannya dari penjaga makam. Bunuh dia jika kamu mau, Lu Yun berkomentar dengan acuh tak acuh. Bahkan jika tidak, entah bagaimana aku akan membuatnya bunuh diri. 185. Ekspresi pria itu berubah drastis pada pernyataan Lu Yun. Manusia itu tidak bisa dipercaya. Dia berteriak. Dia adalah gubernur Provinsi Senja, seorang pejabat pengadilan Nefrite. Ada perseteruan maut antara Nefrite Major dan burung Phoenix. Jika dia menemukan tubuh ratumu, dia akan memperbaikinya menjadi pil atau harta karun. Para penjaga makam ragu-ragu. Phoenix memang memiliki perseteruan dengan pengadilan Nefrite. Puluhan ribu tahun yang lalu, kedua faksi memperebutkan kekuasaan mayor. Dikalahkan oleh manusia abadi, burung Phoenix dipaksa keluar dari wilayah tersebut, menandai awal dari penurunan mereka. Huang Qing telah bangkit entah dari mana selama masa sulit itu dan menjadi harapan ras untuk bangkit kembali. Nefrite Major mengirim pemburu untuk mengejarnya, tetapi tidak berhasil. Mengetahui identitas Lu Yun menyuntikkan niat membunuh ke mata para penjaga makam. Huang Qing dibunuh oleh para dewa, kata Lu Yun dengan tenang, dan pria ini adalah seorang dewa. Putri Duyung berhenti. Permusuhan Nefrite Major dengan burung Phoenix berasal dari perjuangan untuk mendirikan satu dinasti sebagai penguasa sah sang mayor. Itu adalah perang terhormat antara dua faksi terhormat. Lu Yun mengangkat kepalanya. Para dewa, di sisi lain. Mereka adalah musuh publik semua ras di dunia. Dengan kematian semua makhluk abadi di dunia dalam perang besar, ras dewa telah merebut celah dan menaklukkan dunia. Mereka memperbudak semua ras, bermain dengan dan membunuh mainan mereka sesuka mereka. Banyak ras masih menganggap ras dewa sebagai musuh bebuyutan mereka, bahkan sampai sekarang. Pengadilan Nefrite dan burung Phoenix memang bentrok satu sama lain, tetapi kemenangan pengadilan itu adil. Bahkan setelah Huang Qing menjadi bintang, pengadilan manusia hanya mengirim makhluk abadi di levelnya untuk mengejarnya. Meskipun para penyerang bertarung sebagai sebuah tim, pengadilan tidak pernah mengirim dao abadi. Sebaliknya, itu adalah dao abadi ras ilahi yang telah membunuh Huang Qing. Masuk ke Sword Barrow dan ambil tubuh nyonya kita, kata Putri Duyung, lalu tiba-tiba menunjuk King Han. Tapi dia tetap di sini. Baiklah, jawab King Han sebelum Lu Yun bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia tahu dia hanya akan menjadi beban jika dia tetap di sisi temannya. Tanpa perlu mempertimbangkan keselamatannya, Lu Yun akan dengan mudah melepaskan diri dari bahaya apapun. King Han telah mencapai kesadaran itu selama KTT Formasi Segudang, makam kepunahan Skanda, dan jurang di bawah Sungai Senja. Saat aku kembali, jika King Han kehilangan sehelai rambut ekspresi Lu Yun menjadi gelap. Dia tidak bisa tidak khawatir tentang King Han yang tersisa dengan sekelompok penjaga makam. Terlepas dari jiwa dan pikiran mereka yang hidup, mereka tetaplah zombie. Gia kakak-kakak, tawa aneh terkekeh di udara sebelum sebuah suara mengejek, rambut. Apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kita memakannya? Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar dari belakang Lu Yun saat seorang gadis dengan rambut merah melangkah keluar dari kehampaan. Naga merah darah tampak bermain-main di sekelilingnya dalam garis-garis cahaya merah tua. Jika ada begitu banyak rambut yang hilang di kepala Sir King Han, Aoxue memproklamirkan dengan mata baja, aku akan membunuh kalian semua. Semua penjaga makam bergidik. Aoxue hanyalah seorang dewa abadi saat ini. Dia pernah menjadi abadi yang tak tertandingi, tetapi belum sepenuhnya memulihkan kultivasinya. Lu Yun tidak akan membiarkan utusannya naik melampaui keabadian emas sebelum dia bertemu dengan batasan senja. Lagi pula, dia tidak tahu apakah pembatasan itu akan mentolerir keberadaan utusannya. Penjaga naga hitam, raja zombie, mayat darah, dan bahkan penjaga makam mampu naik melampaui alam abadi emas karena mereka tidak hidup dalam pengertian tradisional. Sebaliknya, utusan Lu Yun benar-benar bangkit. Meskipun Aoxue hanyalah seorang dewa abadi, dia telah melepaskan semua kehadirannya sebagai naga darah. Niat membunuh yang mengerikan mengancam akan membekukan udara. Naga darah. Pria berbaju emas itu melebarkan matanya, mengingat legenda mengerikan yang melingkupi makhluk itu. Kamu adalah putri pertama Aoxue dari Istana Naga Laut Utara. Bagaimana Anda menjadi naga darah? Bahkan Putri Duyung tampak pucat.
Penjaga makam mungkin adalah makhluk abadi yang tak tertandingi, tetapi mereka tidak bisa bergerak sama sekali di bawah aura naga darah. Baik zombie maupun penjaga makam tidak akan takut pada naga darah. Namun, legenda di sekitar mereka saja sudah cukup menakutkan untuk membatu. Naga darah adalah pertanda pertumpahan darah yang luar biasa. Aoxue bukan hanya naga darah, tetapi juga utusan Samara Luyun. Aura dari kedua identitasnya bergolak di atas para penjaga makam, mengambil napas mereka dan menghancurkan mereka seperti gunung di dada mereka. Bam! Dengan satu titik, seberkas cahaya merah memusnahkan penjaga makam yang telah mengancam King Han. Begitulah kekuatan naga darah. Di luar makam, Aoxue tidak akan berani memanggil kekuatannya seperti ini, itu akan mengirim seluruh dunia abadi mengejarnya. Tapi di sini di makam, dilindungi oleh lapisan pegunungan, dia bisa memanfaatkan kekuatan naga darah semaunya. Siapapun yang menyinggung tuanku akan mati, katanya dengan ekspresi dingin. Baik pria berbaju emas maupun putri duyung melongo tak percaya. Bagaimana naga darah itu bahkan membunuh penjaga makam. Kamu, tuanmu, mengapa putri pertama naga yang dibanggakan melayani manusia? Putri duyung itu terlihat sangat terkejut. Aoxue mengalihkan tatapan membunuhnya ke putri duyung sebagai pengganti tanggapan. Warna terkuras dari wajah yang terakhir. Aku akan mengampunimu demi Xuanxi, Aoxue memproklamirkan dengan dingin. Jika kamu berani menjalankan mulutmu lagi, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Xuanxi tidak ada. Jika Dewa Sungai Senja, dia akan membunuh putri duyung itu sendiri. Aoxue mengenal penjaga makam putri duyung di depannya. Xuanxi adalah bawahan naga darah, sementara gadis itu Xuanying melayani Huang Qing. Kedua putri duyung itu kembar. Mereka telah ditangkap oleh manusia abadi dan dijual sebagai budak, dan Aoxue dan Huang Qing yang menyelamatkan mereka. Sejak saat itu, satu saudari masing-masing melayani naga dan Phoenix. Menjadi Twin Beauties di dunia, Aoxue dan Huang Qing adalah rival dan teman dekat. Saat ini, Aoxue sangat menginginkan tuannya untuk menemukan tubuh Huang Qing dan menjadikannya utusan samsara. Kebetulan, Xuanying memiliki keahlian uniknya sendiri. Naga darah lebih suka Lu Yun membunuhnya sendiri. Putri duyung menundukkan kepalanya dan terdiam. Tetap di sini dan lindungi King Han. Lu Yun mengangguk pada Aoxue dan menoleh ke pria berbaju emas. Ikuti aku, keturunan macan putih. Pria itu gemetar dan menatap Lu Yun dengan tidak percaya. Identitas aslinya terungkap sebagai keturunan macan putih dari barat. Turun dari 4 binatang suci, suku dewa dari 4 arah mata angin sangat misterius. Bahkan kembali ketika ras ilahi telah memerintah dunia 80.000 tahun yang lalu, keempat suku tidak pernah menunjukkan wajah mereka. Mereka hanya ada dalam dongeng yang diceritakan oleh berbagai ras di dunia abadi. Bahkan ras dewa hanya bisa menghibur satu sama lain dengan cerita tentang anggota mereka yang paling misterius. Dan sekarang, salah satu dari mereka telah muncul di Provinsi Senja. Pria itu dengan hati-hati merahasiakan identitasnya, dia dibutakan oleh Lu Yun yang melihatnya sekilas. Ikuti saya jika Anda menghargai hidup Anda, atau saya akan membunuh Anda di tempat Anda berdiri. Lu Yun berbalik untuk pergi. Dengan pandangan sekilas ke Aoxue, pria berbaju emas itu mengatupkan rahangnya dan mengikuti sang gubernur. Dibandingkan dengan Aoxue, pria berbaju emas lebih suka tinggal bersama Lu Yun. Seekor naga darah, bahkan satu di alam abadi yang agung, merupakan ancaman besar baginya, sementara kultivator alam roh yang baru lahir seperti Lu Yun bukanlah apa-apa. Bahkan jika gubernur muda itu cukup baik untuk membunuh keabadian yang tiada taranya, mereka adalah orang-orang dengan kultivasi mereka yang disegel hingga keabadian Agustus. Menekan kultivasi mereka membuat orang-orang abadi itu menjadi sampah, tetapi Lu Yun pasti akan jatuh jika dia bertemu dengan para jenius sejati. Keturunan macan putih tidak hanya abadi, tetapi juga jenius di antara rekan-rekannya. Terlepas dari kultivasinya yang disegel, dia bisa membuat pekerjaan cepat dari kultivator belaka. Penjaga makam membuka jalan melalui formasi 8 pintu yang menuju ke Sword Barrow. Mereka mungkin tidak mengerti Feng Shui, tetapi keberadaan mereka telah menjadi bagian dari makam, yang memungkinkan mereka untuk mengontrol formasi dan tata letak pinggiran. Pedang Barrow jauh di dalam makam, bagaimanapun, berada di luar jangkauan mereka. Mereka menonaktifkan mekanisme pertahanan apa yang mereka kuasai, memberi jalan bagi manusia yang merupakan satu-satunya harapan mereka untuk membangkitkan ratu mereka. Semakin jauh Lu Yun dan dewa masuk ke makam, semakin tinggi suhu lingkungan tumbuh. Sesekali, sosok hantu muncul di makam bawah tanah labirin, yang semuanya adalah pedang terbang zombifikasi. Anehnya, meskipun zombie-zombie itu berkedip-kedip di dalam dan di luar jarak pandang, tampaknya mengawasi Lu Yun dan pria berbaju emas, mereka tidak pernah menyerang para penyusup. Keduanya diizinkan untuk pergi ke Sword Barrow dengan damai. Siapa Yuchi Hansing bagimu? Lu Yun bertanya tiba-tiba.
Pria berbaju emas mulai dan dengan kasar memutar kepalanya ke arah manusia. Tidak ada. Dia menjawab dengan kasar. Lu Yun berhenti dan melihat ke belakang dengan setengah tersenyum. Bukankah seharusnya kamu bertanya padaku siapa Yuchi Hansing? Ekspresi pria itu sehitam arang. Aku akan membunuhmu, jika kau tidak ada hubungannya dengan Yuchi Hansing, lanjut Lu Yun. Pria itu mundur beberapa langkah. Kamu pikir seorang kultivator alam roh yang baru lahir seperti kamu bisa menyentuhku? Tentu saja tidak. Santai. Lu Yun tersenyum tipis. Saya hanya bertanya. Dia berbalik dan terus berjalan, tetapi pria berbaju emas itu tidak menginginkan apapun selain memukul mati Lu Yun. Setelah jeda yang lama, dia menjawab, Yuchi Hansing adalah putriku. Bagaimana Anda bisa tahu? Ada jejak garis keturunan macan putih murni di tubuhnya. House Yuchi tidak ada House Yuchi 5, atau bahkan 10.000 tahun yang lalu. Lu Yun menjawab sambil berjalan, seseorang secara khusus mendirikan House Yuchi untuknya. Ushen Ruyi telah selesai menyempurnakan Spy Mirror ilahi belum lama ini, memperoleh memori budak harta di dalamnya. Begitulah cara Lu Yun mengetahui bahwa pria berbaju emas itu terkait dengan Yuchi Hansing. Dia melayani Lu Yun sebagai komandan Das Palankes. Karena pria berbaju emas itu adalah ayahnya, Lu Yun tidak akan menyakitinya, untuk saat ini. Jika dia meninggalkan pria itu kepada penjaga makam, mereka pasti akan membunuhnya. Kamu memurnikan budak hartaku. Ekspresi pria itu menjadi gelap. Budak itu telah mengetahui hampir semua rahasianya. Lu Yun mengangkat bahu. Aku tidak melakukannya. Orang lain melakukannya. Apa yang kamu inginkan? Agitasi diseduh dan diaduk dalam keturunan macan putih berbalut emas. Yang tersisa dari ras ilahi macan putih adalah kamu, tidak, kamu dan Yuchi Hansing. Lu Yun berbalik untuk melihatnya. Yuchi Tianhuang, aku ingin kamu bersumpah setia padaku. Dalam mimpimu, Yuchi Tianhuang segera membentak. Saya adalah Raja Ilahi dari ras macan putih. Aku tidak akan pernah melayani manusia menyedihkan sepertimu. Cahaya keperakan bersinar dari matanya dan niat membunuh yang mengerikan melonjak di dalam tubuhnya. Jangan pernah berpikir untuk mengancamku dengan Yuchi Hansing. Dia ingin sekali membunuh Lu Yun sekarang, tapi dia tidak bisa. Yuchi Hansing adalah harapan terakhir untuk jenis mereka. Jika Lu Yun mati di sini, dia akan menanggung akibatnya. Selain macan putih, dia juga keturunan kura-kura hitam. Lu Yun tetap tidak terpengaruh di bawah tatapan mematikan Yuchi Tianhuang. Setelah aku mengajarinya metode kura-kura hitam, dia menanamkannya pada formasi Das Palankes, mengilhaminya dengan jiwa binatang suci. Itu bahkan mengubah gambar kura-kura hitam menjadi nyata. Dia tidak tahu siapa dia, kan? Gubernur menduga. Yuchi Tianhuang tidak menjawab. Hahaha, ras dewa mengkhianati klan dari 4 arah mata angin. Jenis Anda sendiri adalah alasan kejatuhan orang-orang Anda. Anda menyembunyikan identitas Anda bukan karena Anda takut pada manusia abadi di dunia, tetapi karena Anda takut pada dewa yang ada. Ingat makam kepunahan Skanda. Lu Yun mengambil langkah ke arah Yuchi Tianhuang untuk menatap pria itu tepat di matanya. Orang-orang permaisuri Mirrelstar bukan satu-satunya yang dikutuk oleh makam, tetapi juga sukumu. Keturunan macan putih mundur, kepanikan tumbuh di wajahnya. Bukan hanya jenismu, tapi keempat suku kardinal surgawi. Kutukan itu akan menghancurkan garis keturunanmu. Lu Yun maju lagi. Ketika kamu menyelinap ke makam kepunahan Skanda, kamu sedang mencari cara untuk mematahkan kutukan, bukan? Sayangnya untuk Anda tidak tahu ada 5 alam makam selain 5 makam, di mana kutukan sebenarnya didirikan. Makam kepunahan Skanda menjadi kutukan pada orang-orang, lahir dari mengubur 5 generasi dari garis keturunan yang sama. Kebenarannya jauh lebih buruk. Lu Yun mendengus. Kamu seharusnya menuju ke alam makam-makam barat. Di sana, Anda akan menemukan tubuh leluhur besar Anda Raja Dewa Harimau Putih. Dia mungkin masih hidup. Dia mungkin sudah mati. Bagaimanapun, kutukan yang sebenarnya akan mengakhiri garis keturunanmu dan bahkan mencegah kematianmu untuk bereinkarnasi. Sukumu akan menghilang dari dunia selamanya. Cara terbaik untuk mencapai ini adalah dengan melabuhkan kutukan pada leluhurmu. Warna terkuras dari wajah Yuchi Tianhuang, membuat pria itu hampir tembus pandang. Permaisuri Mirrelstar dan orang-orangnya hanyalah barang pemakaman untuk 4 suku utama, dikorbankan tanpa alasan dalam pembuatan 5 alam makam. Di dalam Violet Grave, zombie ketakutan itu terdiam. Sementara itu, ekspresi Empress Mirrelstar mendung saat dia mendengarkan dari dalam gulungan Dewa Penggembalaan. Lu Yun masih dalam jangkauan kesadarannya. Bagaimana kamu tahu semua ini? Yuchi Tianhuang menatap Lu Yun dengan kaget dan tidak percaya. Melalui Spy Mirror ilahi, dia merasakan bahwa rentang Skanda Provinsi Senja adalah sumber kutukan terhadap jenisnya. Itu sebabnya dia datang ke provinsi. Namun, makam tersebut hanya menampung orang-orang permaisuri Mirrelstar.
Tampaknya tidak ada hubungannya dengan ras ilahi. Dengan demikian, dia pergi dari makam tanpa mempelajari apapun. Tapi Lu Yun telah mencerahkannya dengan kebenaran penuh. Makam kepunahan Skanda hanya ada untuk menciptakan 5 alam makam, di mana 4 raja dewa dimakamkan. 4 raja surgawi hanyalah leluhurmu. Orang tua mereka naga azure sejati, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam harus beristirahat di dalam alam makam dari makam pusat. Lu Yun tidak menjawab pertanyaan Yuchi Tianhuang. Itu adalah pohon kehidupan dan kematian Sal yang telah merekam apa yang dia katakan barusan. Itu tidak hidup, tetapi tubuhnya secara naluriah mengingat masa lalu. Itu juga pohon yang telah melestarikan sepotong harapan terhadap kutukan makam Skanda dan 5 alam makamnya, memungkinkan Yuchi Tianhuang untuk bertahan hidup, dan bahkan mengizinkan kelahiran Yuchi Hansing. Apa yang dilindungi oleh pembatasan senja, yang muncul begitu tiba-tiba 1000 tahun yang lalu. Siapa yang mati dari makam kuno, yang melawan Aoksue dan Xuanxi? Pedang Barrow ini tidak akan muncul di provinsi senja tanpa alasan yang jelas. Lu Yun memiliki firasat bahwa dia akan menemukan rahasia besar di Sword Barrow jauh di dalam Cloudwater Lake. Sebuah rahasia mengenai makam kepunahan Skanda dan larangan senja. Para dewa telah meninggalkan jejak kaki mereka di mana-mana di provinsi senja. Formasi gunung segudang, pegunungan Skanda, bahkan jurang di bawah sungai. Mungkinkah pembatasan di makam kuno juga bersifat ilahi? Pedang Barrow ini sepertinya bisa menjadi tempat paling penting di provinsi ini, renung Lu Yun. Gerobak pedang, tempat pedang dikuburkan. Yuchi Tianhuang tidak tahu harus berkata apa. 4 suku Dewa Kardinal tidak diciptakan oleh 4 binatang suci itu sendiri, melainkan oleh anak-anak kerajaan mereka, Raja-Raja Dewa Kardinal. Suku-suku itu sebenarnya berasal dari leluhur mereka dari Raja, sedangkan 4 binatang suci dipuja sebagai Kaisar Ilahi. Tapi sekarang, binatang suci itu tampaknya mati dan terkubur di dalam alam makam kepunahan Skanda. Benarkah? Keputusasaan melintas di mata pria itu. Apakah keempat Raja Surgawi juga mati? Siapa tahu, Lu Yun menggelengkan kepalanya. Kutukan sekuat itu akan membutuhkan sumber kebencian yang tak ada habisnya. Tentu, Anda bisa mendapatkan beberapa dari kematian, tetapi tidak ada artinya jika dibandingkan dengan jumlah yang dapat dikumpulkan dari seseorang yang tenggelam dalam kesengsaraan dan penderitaan. Bagaimanapun, sudahkah Anda mempertimbangkan kembali? Dalam mimpimu, balasan Yuchi Tianhuang adalah sama. Kalau begitu aku tidak masalah menggunakan esensi Kimu untuk menghancurkan tata letak di luar Sword Barrow. Lu Yun tersenyum cerah. Yuchi Hansing tidak tahu siapa dirimu. Wajah Tianhuang berwarna dan dia mundur sedikit. Penampilan berikutnya dari seorang gadis halus mengenakan satin putih membuatnya lebih terkejut lagi. Setiap gerakan dan gerak tubuhnya mewujudkan tarian paling indah di bawah langit, setiap belokannya mendefinisikan jenis kecantikan lainnya. Ocean Rui, Dewa Tigrin tersentak. Kamu telah memiliki spy mirror ilahi. Kau tahu siapa aku? Suara Rui memegang timbre kristal untuk itu. Dia melirik Yuchi Tianhuang, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu bukan anggota pengadilan surgawi 80.000 tahun yang lalu, bagaimana kamu bisa mengenaliku? Yuchi Tianhuang telah menggali spy mirror dan budak hartanya 80.000 tahun yang lalu dari reruntuhan Istana Dewa. Karena itu, budak harta itu tidak memiliki ingatan tentang pria itu sebelumnya. Ocean Rui, kamu adalah salah satu dari 24 Raja Dewa. Apakah Anda mengkhianati ras Anda sendiri untuk menjadi guk-guk manusia? 4 suku kardinal adalah pengkhianat dan diasingkan, jawab Rui. Sukumu termasuk di antara mereka yang bersalah, Dewa Harimau Putih. Kami bisa saja menghindari perang 100.000 tahun yang lalu, tetapi Anda menyeret kami ke dalamnya karena alasan egois. Anda hampir menghancurkan ras kami. Cukup mengobrol. Saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan, Lu Yun mendesak, menghentikan olok-olok yang agak bersejarah. Bersenandung. Cahaya cermin keperakan meledak dari bentuk Rui, menderu ke arah Yuchi Tianhuang dengan sinar yang bersinar. Tunggu, teriak Tianhuang. Saya menyerah. Cahaya perak berhenti sekitar 1 meter darinya. Gur, raungan harimau meledak dari rahang Yuchi Tianhuang, gambar macan putih muncul di belakangnya. Memanfaatkan jeda singkat ini, dia melarikan diri dengan sinar putih lebih dalam ke makam. Rui menarik kembali serangannya, lalu mengangguk singkat kepada tuannya sebelum kembali ke neraka. Jika kamu mati, esensi ki kamu tidak akan ada lagi. Hanya Dewa Harimau Putih yang hidup yang dapat menggunakan ki mereka untuk mematahkan tata letak yang sangat besar di luar pedang Barrow, gumam Lu Yun, lalu mengejar garis putih. Meskipun Lu Yun dapat memanggil energi logam bawaannya sendiri dari barat, kultivasinya masih terlalu lemah untuk menerapkan jumlah kekuatan yang diperlukan. Energinya juga tidak akan cukup menggigit. Bertentangan dengan asumsi Yuchi Tianhuang bahwa Lu Yun telah memimpin dengan pengetahuan yang sempurna,
manusia sebenarnya telah melakukan beberapa perjalanan di dalam gerbang neraka untuk menganalisis tata letak di depan. Mereka benar-benar pengaruh Grand Feng Shui yang menakutkan. Setelah banyak pertimbangan, kesimpulan terakhirnya adalah bahwa energi logam bawaan, atau esensi ki dari logam akan diperlukan, maka percakapan tadi. Dia ingin Yuchi Tianhuang menggunakan esensi ki atas kemauannya sendiri. Dewa Harimau Putih tidak punya pilihan lain. Dia mati di dalam air melawan para penjaga makam, jadi Sword Barrow adalah satu-satunya kesempatan hidupnya. Lu Yun juga tidak berbohong, sekarang makam kepunahan Skanda memang mengutuk 4 suku utama. Gemuruh. Seluruh makam mulai bergetar. Ini terbuka. Lu Yun bersinar dengan kegembiraan. Dia dengan cepat menempelkan jimat ke dirinya sendiri, menghilang di detik berikutnya dengan kilatan karakter, Dun. Menjadi karakter untuk melarikan diri, Dun Talisman memungkinkan dia untuk berakselerasi ke kecepatan yang luar biasa untuk waktu yang sangat singkat. Perbesar. Tubuhnya menembus penghalang cahaya, lalu mendarat di tanah yang kokoh. Dentang. Begitu dia melakukannya, dering pedang menghantam gendang telinganya. Pedang panjang abadi mengayun ke arahnya. Denting. Violet Grave meletus dengan cahaya berwarna, menghalangi pukulan itu. Lu Yun sebelum dia bisa mengumpulkan pikirannya, raungan marah datang dari lebih dalam ke ruang bawah tanah. Kau hanya memanfaatkanku. Kamu tidak punya pilihan lain. Lu Yun menghela napas, mengamati sekelilingnya. Ada pedang, di mana-mana. Di tanah, di dinding, bahkan tergantung di udara, ada pedang sejauh mata memandang. Semuanya adalah zombie, tanpa kecuali. Pedang yang tak terhitung jumlahnya mengarahkan diri mereka ke arahnya secara bersamaan. Jika mereka bergerak untuk menyerang, dia akan tercabik-cabik. Tidak heran para penjaga makam itu tidak berani masuk. Ini bunuh diri. Dia menarik napas tajam, lalu mengangkat Violet Grave. Itu bersinar dan beresonansi sebagai tanggapan, menangkal rekan-rekan zombinya. Masa pedang memang menghentikan serangan mereka ketika mereka mengenali pedang ungu itu. Violet Grave sudah lama meninggalkan Sword Barrow. Ini praktis asing di tempat ini sekarang. Apa kau yakin tidak akan membiarkanku keluar? Suara memikat zombie ketakutan itu terdengar lagi. Apakah Violet Grave adalah zombie pedang ketika pertama kali muncul di dunia? Lu Yun membalas. Hanya keheningan kosong yang menjawab. Pedang Barrow sekarang bukanlah tempat yang pernah kamu kenal. Bahkan jika aku membiarkanmu keluar, kamu akan dipotong seperti yang lainnya. Astaga, api hitam menyelimuti Lu Yun, memotong setiap jejak kehidupan di atasnya. Bagi pengamat luar, dia tidak berbeda dengan patung batu yang dingin. Sesuatu yang tidak terduga terjadi di tempat ini, mengubah semua pedang yang terkubur di sini menjadi zombie. Dia melangkah maju, lebih dalam ke gerobak. Pedang terbang kembali ke keadaan lamban mereka sebelumnya. Mereka berkeliaran tanpa tujuan, sama sekali tidak mengetahui pemuda di tengah-tengah mereka. Sekarang mereka adalah zombie, mereka hanya tertarik pada yang hidup. Apakah ini pedang Barrow? Lu Yun ternganga saat mencapai ujung lorong. Sebuah ruang yang berapi-api terbentang di hadapannya, penuh dengan api dan magma. Energi api bawaan mengalir dengan kemurnian yang luar biasa. Faktanya, energi di sini bahkan lebih murni daripada yang bisa dia panggil dengan penguasaan 5 elemen. Mengabaikan masa zombie pedang di mana-mana di depannya, dia melihat lebih jauh ke dalam dan melihat tungku raksasa. Tingginya ribuan kilometer, ia memuntahkan energi berapi-api kemana-mana seperti gunung berapi aktif yang menakutkan. Panasnya cukup kuat untuk mengurangi dinding batu menjadi magma yang lamban. Karena provinsi senja condong ke atribut air, energi air bawaan mengalir di dalam perbatasannya. Namun ada tempat yang penuh dengan api di perbatasannya, di bawah Great Cloudwater Lake, tidak kurang. Tungku ini harus berada di dasar semua ini. Tubuh Huang Qing ada di dalam tungku itu. Lu Yun membuka mata spektralnya dan menelan ludah. Ini tungku ini adalah Sword Barrow yang sebenarnya. Tapi bagaimana tungku untuk menempa pedang bisa menjadi kuburan? Apakah kamu tahu? Pertanyaan terakhirnya sama retorisnya dengan tujuan, karena zombie yang menakutkan itu sama bingungnya dengan dia. Banyak makhluk abadi telah mencoba peruntungan mereka di Sword Barrow, tapi tidak pernah ada rumor tentang tungku di sini, ia menghela. Tetap saja, kita pasti berada di tempat yang tepat. Ini pasti jantung Barrow yang sebenarnya. Anda mungkin orang pertama yang menginjakkan kaki di sini. Kawanan pedang yang tak berujung di luar akan memotong setiap pengunjung yang masih hidup menjadi pita. Bahkan seorang ahli tingkat kaisar tidak akan mampu menangani banyaknya penyerang. Sekarang pedang itu juga zombie, gerombolan mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tidak, kurasa tidak. Aku bukan yang pertama, atau bahkan yang kedua. Lu Yun tidak setuju. Para penjaga makam itu pasti sudah sejauh ini untuk mengubur tubuh Huang Qing di sini. Menjadi zombie juga, para penjaga makam bisa masuk tanpa cedera. Namun, pemakaman Huang Qing di sini kemudian mengubah tempat ini menjadi makam bangsawan.
Pertahanan dan tata letak alami yang tak terhitung jumlahnya terbentuk sebagai hasilnya, mencegah mereka kembali untuk kedua kalinya. Di dekatnya, Yuqi Tianhuang berada di ambang kematian, dengan lebih dari 100 pedang terkubur di tubuhnya. Matanya berkobar dengan kebencian terhadap pemuda manusia di sampingnya, bahkan saat darah hidupnya mengalir keluar dari luka-lukanya. Keturunan macan putih ini akan meninggalkan dunia ini hanya dengan sedikit kehilangan darah. Lu Yun berlari ke dewa yang terluka parah. Senang kamu masih hidup. Jika tidak, aku harus menghidupkanmu kembali, gumamnya. Zombie yang menakutkan dan Yuqi Tianhuang sama-sama kehilangan kata-kata. Membangkitkan. Apa yang dia maksud? Semburan. Sebelum salah satu dari mereka sadar, Lu Yun memotong kepala Yuqi Tianhuang dengan pukulan bersih. Bersenandung. Dewa mati muncul di sampingnya di saat berikutnya. Dilingkari dengan senyum masam, dia akhirnya mengerti semua yang telah terjadi sebelumnya. Tidak heran Aok Sue, Putri Laut Utara dan Naga Darah, mengikuti manusia ini dengan sukarela. Salam, Tuan. Yuqi Tianhuang berlutut ke tanah. Kembali. Aku akan membutuhkanmu lagi sebentar lagi, Lu Yun mengangguk mengiyakan. Infernum baru kembali ke neraka sebelum zombie pedang menyadari keberadaan barunya. Siapa? Siapa kamu sebenarnya? Zombie yang menakutkan itu menatap Lu Yun dengan tidak percaya. Itu mengeluarkan gonggongan tawa tak berdaya, memahami bahwa itu tidak akan pernah diizinkan untuk meninggalkan Violet Grave, sekarang setelah dia melihat sekilas rahasia manusia. Yah, kecuali jika Lu Yun mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menjadi tak terkalahkan dan mendominasi dunia, tapi kemungkinan besar zombie itu harus berjanji setia untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Lu Yun mengabaikan zombie yang menakutkan itu. Seberkas cahaya hitam melonjak keluar dari matanya saat dia berjalan perlahan menuju tungku. Tiba-tiba, dia bergoyang ke belakang dan melirik ke atas. Sepasang mata optimis telah menyelinap ke arahnya dan tanpa kata-kata dilatih pada sosoknya di bawah. Mengambang dengan keras di atas kepala, mereka sama besar dan tanpa emosi seperti biasanya. Apakah itu kamu? Lu Yun memberanikan diri. Pembatasan. Pembatasan yang mengatur provinsi senja ada di sini mengapa? Gurun itu berarti malapetaka. Pelanggar akan mati. Sebuah suara yang tidak memihak bergema di udara. Alis pemuda itu berkerut mendengar kata-kata ini. Siapa kamu? Aku bisa merasakan aura kematian padamu, tapi kau pasti hidup. Apa yang kamu lindungi? Keheranan sekilas melintas di mata raksasa itu, tepat sebelum perlahan menghilang. Itu benar-benar hidup. Lu Yun menatap ruang kosong yang mereka tinggalkan. Tapi itu tidak jauh dari kematian. Kenapa membunuh setiap immortal tingkat tinggi yang datang ke Provinsi Senja? Itu pasti mengawasi sesuatu, kan? Gurun itu menyimpan malapetaka dan pelanggar akan mati, iya. Dia mendengus sebelum mengambil langkah maju, menghilang dalam kehampaan. Di ruang baru ini, aroma darah yang kental memenuhi lubang hidungnya. 1000 kilometer tanah merah darah. Seolah-olah makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah mati di sini, menodai bumi itu sendiri dengan warna merah tua yang tak terhapuskan. Seluruh dunia ditulis hanya dengan kehancuran dan kehancuran. Langit merah gelap menghadap ke tanah yang menganga dengan celah, dan matahari yang suram menggantung dengan lemah di latar belakang merah, seolah-olah menyatakan bahwa tempat ini masih layak untuk ada. Apakah ini pedang Barrow yang asli? Lu Yun mengamati sekelilingnya. Selain gunung hitam di kejauhan, tidak ada yang berhubungan dengan pedang sama sekali. Dia berbalik pintu yang dia lewati juga tidak bisa ditemukan. Apa ini? Dia melihat ke bawah untuk melihat obelis batu di bawah kakinya. 3 kata terukir di wajahnya, tetapi dia tidak bisa membacanya sama sekali. Mereka tampaknya menjadi karakter, tetapi juga simbol. Apapun itu, pasir sejarah telah mengikis sisi dan semangat mereka. Aula pedang ilahi. Zombie ketakutan di dalam Violet Grave menyeruak. Menurut legenda, pengadilan ilahi yang agung memerintah langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya ribuan tahun yang lalu. Dunia itu dikenal sebagai dunia para dewa saat itu, daripada dunia abadi. Tidak ada dao abadi juga. Hanya jalan menuju keilahian. Jadi, juga, adalah titik akhir dari kultivasi keilahian, bukannya keabadian. Kata-katanya penuh dengan kesedihan. Aula pedang ilahi adalah tempat setiap pedang di istana itu ditempa. Setiap pedang di seluruh dunia berasal dari tempat ini. Dan sekarang, aku melihat bahwa legenda itu benar. Kata-kata ini ditulis dalam bahasa para dewa kuno. Mirelstar mempelajarinya, sekali waktu. Ada catatan tentang mereka di tubuhnya, jelas zombie. Pengadilan ilahi. Dewa kuno. Dahi Lu Yun berkerut karena penasaran. Saya benar. Tempat ini benar-benar terkait dengan para dewa. Dia memfokuskan mata dan pikirannya pada kata-kata di bawah kaki. Tome of Life and Death berputar dengan kecepatan tinggi, membantunya dalam menganalisis dan menurunkan bahasa mereka. Kecerdasan memenuhi halaman-halaman buku kehidupan dan kematian, sementara peradaban membentuk tulang punggungnya.
Menyalurkan kekuatan buku memungkinkan Lu Yun memasuki keadaan pikiran yang luar biasa yang memberinya kemampuan unik untuk mensimulasikan situasi apapun. Pelaut naga besar telah bangkit dari sesi brainstorming setelah mengamati aura pedang orang lain. Dia juga menemukan metode Kunpeng dengan mempelajari makhluk itu sendiri, dan roh Peng Agung dari Sekte Abadi yang diagungkan. Sekarang, dia akan mencoba memahami bahasa Dewa Kuno melalui 3 karakter yang mengacu pada Aula Pedang Ilahi, untuk mendapatkan wawasan tentang peradaban mereka. Kekacauan meninju ke dalam tatapan jernih Lu Yun dan dia memuntahkan seteguk darah segera setelah bibirnya terbuka. Dia mendongak dengan ketakutan refleksif. Apa yang menghentikan saya dari mempelajari bahasa mereka? Setelah jeda, zombie ketakutan itu berkomentar, selama pencariannya untuk peradaban ilahi kuno, Mirelstar terluka parah tanpa alasan. Seseorang kemudian datang untuk membunuhnya, dan menguburnya di dalam makam kepunahan Skanda. Pembatasannya benar, Sword Barrow ini adalah tempat kemalangan. Lu Yun tidak menjawab. Api hitam di sekelilingnya semakin tebal, membakar energi darah di dalam Sword Barrow. Sementara ras Dewa Kuno menderita kemalangan, mereka setidaknya meninggalkan jejak yang menunjukkan peradaban yang dulu luar biasa, gumamnya. Tapi neraka dulu memerintah atas semua kehidupan dan kematian dan reinkarnasi dari semua alam. Namun, tidak ada yang tersisa darinya. Bibirnya terangkat. Yang mana dari mereka yang lebih merupakan pertanda buruk? Aku bertanya-tanya. Memerintah atas semua hidup dan mati. Reinkarnasi dari semua alam. Pembuka mata itu memutihkan wajah zombie yang ketakutan itu. Yang membuatnya ngeri, bayangan hantu makam di dalam Violet Grave menjadi lebih nyata saat Lu Yun berbicara. Lu Yun menghentikan percakapan mereka dan mengaktifkan mata spektralnya, memindai kedalaman pedang Barrow. Tubuh Huang Qing berada di bawah gunung yang gelap gulita itu. Cahaya ungu berkelap-kelip di sekitar gubernur saat dia mempercepat. Tidak, itu bukan gunung. Dia tiba-tiba berhenti dan ternganga dengan takjub. Itu bukan gunung di depannya, tapi gagang pedang. Bilahnya sendiri terkubur di dalam bumi pada sudut diagonal, sedangkan gagangnya menjulang di atas tanah, mencapai ketinggian beberapa ribu kilometer. Celah-celah mengerikan di tanah meliuk-liuk dari gagangnya ke seluruh medan yang dilapisi warna merah. Semua retakan di tanah berasal dari pedang raksasa, dan pada gilirannya dikelilingi oleh pedang dengan ukuran dan bentuk yang berbeda. Mereka semua telah kehilangan semangat dan terbaring tak bernyawa di tanah, masing-masing patah. Pedang itu milik siapa? Lu Yun menelan ludah pada pedang raksasa itu. Itu juga mati, kata zombie yang ketakutan dengan muram. Itu mati sebelum lahir bersama dengan peradaban pengadilan ilahi kuno. Keduanya telah dilupakan oleh sungai panjang sejarah. Meninggal sebelum lahir, Lu Yun sadar bahwa pedang itu masih dalam proses. Jika tebakanku benar, zombie yang ketakutan berkomentar dengan suara yang jauh. Pedang yang belum selesai ini pastilah senjata pamungkas yang diharapkan oleh pengadilan Dewa Kuno akan memenangkan pertarungan terakhir mereka. Namun, itu dihancurkan sebelum selesai, bersama dengan aula pedang ilahi ini. Siapa yang tahu jika, beberapa kalpa kemudian, orang lain akan menginjakan kaki di reruntuhan peradaban Dao Abadi dan meratapi kehilangan kita, seperti yang kita lakukan sekarang untuk pengadilan ilahi kuno. Lu Yun tetap diam. Dentang, dentang, dentang. Suara dentingan yang renyah dan berat, mendayu-dayu dan khusyuk, tiba-tiba bergema di udara. Dentang, dentang, dentang. Suara-suara itu mengejutkan tidak pada tempatnya di dunia yang sunyi dan ratapan ini. Langit sebagai sarungnya, bumi sebagai penjaga. Berkatilah ras ilahi, pedang kekacauan. Langit sebagai sarungnya, bumi sebagai penjaga. Berkatilah ras dewa, pedang kekacauan. Langit sebagai sarungnya, bumi sebagai penjaga. Berkatilah ras dewa, pedang kekacauan. Keyakinan lama dan sunyi menyebar ke segala arah mengikuti denting dan dentang tajam. Lu Yun tidak mengerti bahasa Dewa Kuno, tapi dia bisa menguraikan arti di balik kata-kata itu. Dentang. Keriting energi pedang hitam melesat keluar dari gagang pedang raksasa dan membubung ke udara, berubah menjadi beberapa pedang halus sebelum keluar dari dunia ini. Hiruk-pikuk pertempuran dan kekerasan perlahan-lahan dibangun dari semua sisi, seolah-olah tentara tanpa akhir yang penuh dengan pedang menyerbu keluar dari aula. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk membuat keributan itu mereda. Dengan mata terbelalak kaget, Lu Yun tersentak dari apa yang baru saja dia alami. Apakah ini cara membuat pedang di Sword Barrow? Pedang kekacauan, apakah itu pedang raksasa itu? Dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan ke pedang hitam besar itu. Dentang, dentang, dentang. Suara yang sama mencapai gendang telinganya, tetapi mereka jauh lebih terpisah daripada hiruk-pikuk yang luar biasa dari sebelumnya. Tidak peduli betapa mulianya, keributan itu tidak sepenuhnya nyata, itu benar-benar berbeda dari apa yang dia dengar sekarang. Sebuah noda merah berdiri di atas platform pandai besi yang rusak, berkobar seperti nyala api saat mengenai sesuatu dengan warna yang sama berulang-ulang.
Dentang, dentang, dentang. Ini Huang Qing. Lu Yun menyipitkan matanya, mengenali sosok itu dari ingatan Aoxue. Ketidakpercayaan melebarkan matanya ketika dia melihat dengan baik makhluk yang berapi-api itu. Jiwanya memalu mayatnya. Membentuk tulangku. Bentuk kembali dagingku. Sucikan darahku. Bentuk jiwaku, gumam sosok itu. Dia tiba-tiba menghentikan gerakannya dan berbalik untuk mengarahkan mata tanpa warna ke Lu Yun. Cetakan tulangku dengan tulangmu. Tutup kembali dagingku dengan dagingmu. Sucikan darahku dengan darahmu. Bentuk jiwaku dengan jiwamu. Sosok merah tua itu mendekati Lu Yun dengan palu raksasa di tangan, senyum aneh membelah wajahnya yang menakjubkan. Datang, datang, datanglah padaku. Tempa pedangku dengan tubuhmu. Apa-apaan itu? Lu Yun mundur dengan ngeri. Itu bukan hantu atau zombie. Apa itu? Seekor Phoenix darah? Zombie ketakutan diidentifikasi dengan suara gelisah. Naga darah dan Phoenix darah adalah dua varian dari iblis darah. Naga darah menandakan pertumpahan darah, sementara burung Phoenix darah membawa kehancuran. 190.